materi terkait dengan tema malam ini, tetapi saya agak ragu-ragu apakah materi ini nanti cocok atau tidak gitu ya. Karena di depannya itu ada istilah modul ini. Jangan-jangan ini workshopnya tentang membuat modul ini. Tapi saya lihat lagi kok ada panduan modul case based learning, project based learning gitu ya. Ini yang mana ini ya? Ada panduan, ada modulnya, ada case based dan project based learning. Lalu saya memilih yang belakang saja karena materi ini yang sudah ada gitu ya. Ya sudah case based learning dan project based learning. Dari mana bisa membuat modul case based learning dan project based learning kalau belum paham case based dan project based learning? Ya. Bagaimana mau membuat modul kalau panduannya belum ada gitu. Nah, moga-moga nanti dari sharing-sharing ini nanti bisa Bapak Ibu segera membuat modul terkait dengan case based dan project based learning ini supaya pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik. Saya menggunakan beberapa pertanyaan ini ya. Jadi slide saya ini semuanya pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah nanti bisa terjawab atau tidak? Ya, bagaimana pembelajaran dengan pendekatan OB itu juga pertanyaan. Ya, mengapa kita mesti menggunakan metode case based learning, project based learning? Kok ujuk-ujuk begitu kita pakai case based dan project based learning? Dulu-dulu itu enggak gitu kok Bapak Ibu. Ya, akhir-akhir ini saja kita rame di mana-mana soal case based dan project based learning. Sejak kapan ya Bu ya? Ini. Iya, sejak ada Kepmen ya, Kepmen pemerintah tentang indikator kinerja utama itu loh. Yang garai ya, nomor 7 itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu mata kuliah harus dijalankan dengan case method dan tim based project. Wah itu sejak itu rame. Karena ada ikunya, ada hadiahnya kalau bisa mencapai ini. Ya ada hadiah dalam bentuk fulus, ada hadiah dalam bentuk ranking. Nah, gitu ya. Akhirnya semua rektor mempunyai target ini. Semua mata kuliah berapa persen ini Bu yang pakai case based dan project based learning? 50%. Seluruh PTNBH ngejar 50%. Nah, ada perguruan tinggi PTNBH Bapak Ibu di Sumatera sana saya diundang. Karena ketua lembaga pengembangan pendidikannya itu resah Bapak Ibu. Karena Pak Rektornya menargetkan 100% mata kuliah itu case based project based learning. Lalu dosen-dosennya resah ini loh, gimana ini kalau mata kuliah semester 1, semester 2 gitu ya. Masa pakai case based itu? Lalu diskusi-diskusi mendatangkan pihak ketiga, pihak luar ini Bapak Ibu, diantaranya saya yang diundang di situ dari beberapa narasumber. Akhirnya diturunkan Bapak Ibu, diturunkan targetnya, ya tidak 100%, karena 100% itu berat. Ya, 50 itu aja juga berat kok Bapak Ibu. Lalu saya diundang Bapak Ibu, diundang oleh Unhas Bapak Ibu. Ya seru lagi nih Bapak Ibu, targetnya 50%. Dan setiap program studi dari mata kuliah yang ada, kalau punya mata kuliah itu 50, maka 25 harus case based project based learning. Dan itu harus ada di RPS-nya. Lalu diundang Pak sehari itu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam. Di gedung hotelnya yang baru, itu ada aula besar, masuk semuanya di situ. Pokoknya belum boleh keluar dari pintu itu sebelum RPS-nya itu ada case based dan project based learning-nya. Dikunci sama panitianya. Dan yang datang itu 500 lebih Bapak Ibu. Pesertanya itu, bayangkan narasumbernya cuma 2 waktu itu. Ya, nah itu bela-bela ini supaya punya mata kuliah dengan RPS case based dan project based learning. Ya. Lalu apa dan bagaimana metode case based dan project based learning itu? Dan bagaimana cara mendesainnya? Mendesain mulai dari RPS sampai mendesain nanti modul ajarnya seperti apa, panduannya seperti apa, begitu ya Pak Ibu. Lalu sedikit ada contoh nanti buat sharingnya. Nah harapannya nanti Bapak Ibu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mendesain mata kuliah Bapak Ibu yang CPL-nya memungkinkan dengan menggunakan case based dan project based learning. Ya, jadi tetap harus melihat CPL-nya ini Bapak Ibu. Kalau CPL-nya mampu menjelaskan sudah tidak usah case based-an. Ya. Ya, kalau CPL-nya mampu mendesain, mampu menyelesaikan masalah lah baru pakai case based. Tapi jangan karena menghindari case based project based learning, semua mata kuliah CPL-nya mampu memahami Bapak Ibu, mampu menjelaskan. Nanti prodinya Bapak Ibu jadi prodi MOU nanti. Hanya pemahaman saja itu ya. Nah, itu nanti akan tergilas oleh zaman itu Bapak Ibu.
Nah, rujukannya ya standar aja Bapak Ibu, rujukannya Permen 53, lalu peraturan presiden, lalu undang-undang yang paling atas, lalu ini Bapak Ibu Kepmen nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama, itu ya Bapak Ibu ya. Yang kalau nanti waktunya tidak cukup karena ini waktunya pendek, Bapak Ibu bisa lihat YouTube saya ini. Ya, tidak perlu klik, tidak perlu subscribe kok Bapak Ibu, boleh lihat gitu aja gitu ya. Nanti dikira promosi. Nah, di situ ada sekitar 50 YouTube video Bapak Ibu yang saya upload di situ, ada case based, ada project based learning, ada modul case based learning, macam-macam ya. Tapi durasinya panjang-panjang Bapak Ibu karena ini saya upload berdasarkan workshop yang saya lakukan secara daring maupun luring ya. Di berbagai perguruan tinggi. Ya. Itu monggo silakan kalau dibutuhkan masuk ke sini. Dan saya tidak menyangka Bapak Ibu saya diundang oleh salah satu perguruan tinggi swasta besar di Surabaya. Waktu saya dijemput dengan WR1-nya itu nyetel radio di ini Bapak Ibu, radio di mobilnya itu. Ternyata isinya itu downloadan dari sini Bapak Ibu. Dia jadi mendownloadi begitu, didownloadi jadi setiap kali dia dari kantor ke rumah atau dari mana itu nyeteli ini Bapak Ibu. Karena beliaunya WR1 yang baru. Saya itu enggak ngerti Pak pendidikan itu apa itu Pak. Ya sudah saya downloadi aja YouTube-nya Pak Samsul, jadi dengarkan dari situ. WR1. Baik Bapak Ibu, pergeseran paradigmanya ya Bapak Ibu. Kalau dulu barangkali dosen itu cukup mengajar materi habis, ya itu content based education. Sekarang tidak. Bapak Ibu harus memastikan bahwasanya kemampuan-kemampuan yang dijanjikan oleh Bapak Ibu di program studi itu harus tercapai di mata kuliah. Ya, karena itu janji kita pada para wali mahasiswa kan Bapak Ibu. Kalau sekolah di tempat saya nanti profilnya kayak gini, kemampuannya kayak gini, itu kan janji kita. Lalu orang tua menyekolahkan di tempat kita, maka itu menjadi tagihannya. Ya tagihannya itu, jadi kemampuannya, bukan materi yang diajarkan. Jadi Bapak Ibu jangan surut dari ruang kelas kalau mahasiswa belum menguasai apa yang Bapak Ibu ajarkan. Pastikan bahwasanya yang disampaikan selama 2 jam kuliah atau 100 menit kuliah itu, ya mereka menguasai apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam perkuliahan. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, mahasiswanya ini ngerti atau tidak ngerti, Bapak Ibu manfaatkan jam mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur, belajar terstruktur dan belajar mandirinya. Itu ada 2 jam Bapak Ibu. 1 SKS 50 menit, kalau permen yang lama ya Bapak Ibu ya, tatap muka, lalu 2 jam mereka belajar mandiri. Pastikan 2 jam ini dimanfaatkan untuk belajar. Dengan cara Bapak Ibu meninggalkan tugas pada mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak ditinggali tugas, kira-kira belajar tidak? Ya sama dengan dosennya kan dulu waktu kuliah kan. Iya kan dulu apa ada mahasiswa waktu kita kuliah itu belajar. Ya jadi kalau tidak ada tugas kita buka buku ngerjak sinau itu sama teman-teman, oh ini mahasiswa gak standar itu. Koyok-koyok mahasiswa temenan naik gitu ya. Oh gak ada tugas kok sinau gitu Bu, Pak. Zaman dulu itu gitu. Ya, jadi harus meninggalkan tugas Bapak Ibu. Jangan menjadi penyebab mahasiswa tidak belajar. Ya, karena kalau kita tidak meninggalkan tugas, mahasiswa tidak akan belajar. Berarti penyebabnya adalah dosen ini Bapak Ibu. Ya. Jadi sebaiknya walaupun tugas itu terbayang nanti ngoreksinya berat, tetap meninggalkan tugas saja supaya mahasiswa belajar. Ya kan dosen itu tidak ninggalin tugas itu karena kepikiran nanti ngoreksinya atau Pak. Ninggalin tugas kan koreksi gitu ya. Nah nanti 2 dosanya, pertama dosa tidak meninggalkan tugas, kedua tidak ngoreksi. Kan lebih baik 1 saja, meninggalkan tugas tidak ngoreksi, dosanya cuma 1. Tapi mahasiswa tetap belajar kan? Ya tetap belajar. Pura-puranya ditanya, ya apa tugas Mario apa gurung? Walaupun tidak dikoreksi. Koreksinya masih kapan-kapan gitu ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan mahasiswa belajar Bapak Ibu nggih, itu OB. Lalu kalau dulu target penguasaan materi, sekarang tidak. Kita harus betul-betul concern pada capaian ini bisa tercapai atau tidak. Sehingga pada saat merumuskan CPL itu betul-betul kita harus memastikan CPL itu bisa dioperasikan. Nah kebetulan dengan Permen 53 itu CPL-nya kan Bapak Ibu disuruh membuat sendiri sekarang. Tidak ada CPL yang titipan dari pemerintah kan. Kalau permen yang dulu kan masih ada titipan itu, sikap ada 10 butir untuk S1. Lalu keterampilan umum itu masih ada 9 butir untuk S1 ya Bapak Ibu ya. Lalu belum pengetahuan keterampilan khususnya,
berbutir-butir, bisa sampai 40 butir kan. Tapi kenyataan di lapangan apa ada yang ngereken ini Bapak Ibu, 40 butir CPL ini? Kayaknya enggak, kayaknya ya ada di RPS-nya itu ada CPL-nya ini, tapi dosen ya terlalu fokus pada materinya. Nah ini yang tidak boleh di paradigma OB ini Bapak Ibu. Ya jadi betul-betul kita fokus pada OB-nya ini. Lalu pada learning outcome-nya. Lalu berikutnya adalah dulu dianggap bahwasannya belajar itu transfer of knowledge Bapak Ibu. Jadi memindahkan pengetahuan dari dosen ke mahasiswanya. Nah itu dibantah oleh para ahli pendidikan bahwasanya belajar itu bukan transfer of knowledge, belajar itu adalah rekonstruksi of knowledge. Merekonstruksi pengetahuannya walaupun yang diajarkan sama, mahasiswa 40 bisa berbeda nanti persepsinya. Ya tergantung pada prior knowledge-nya, pengetahuan sebelumnya begitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu supaya mahasiswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya lebih baik, itu didorong supaya dia punya pengalaman belajar. Ya, belajar di luar kampus, belajar terhadap hal-hal yang nyata, lebih real gitu ya, menghubungkan antara hal nyata dengan konsep-konsep dan teori. Supaya dia punya pengalaman belajar. Lalu kalau dulu TCL, Teacher Center Learning. Sekarang bukan sekarang, sejak dulu sebenarnya Student Center Learning ini. Di dalamnya ada case based dan project based learning. Lalu kalau dulu masih dipisah-pisah, sekarang tidak Bapak Ibu. Sekarang sudah pada saat kita CPL-nya mengatakan mahasiswa mampu memindahkan meja sesuai dengan standar. Ya. Nah itu tidak hanya kita ngajari pengetahuan cara memindahkan meja dan ngajari bagaimana keterampilannya dia memindahkan meja, tetapi kita juga memberikan contoh sikap yang baik memindahkan meja itu kayak apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah sudah include jadi satu ini Bapak Ibu. Karena Undang-Undang 12 tahun 2012, tujuan pendidikan kita itu yang utama adalah membentuk budi pekerti dan akhlak yang baik. Ya, apapun bidangnya. Jadi bidang engineering bagaimana menjadi engineer yang punya sikap yang baik. Ya, bidang akuntansi bagaimana menjadi akuntan yang punya sikap yang baik. Ya, seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Itu tujuan pendidikan nasional ini Bapak Ibu. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi mata kuliah itu mengatakan Pak kalau mata kuliah saya itu kalkulus apakah perlu saya kasih sikap Pak Samsul gitu. Kan sikap itu cukup mata kuliah agama saja gitu ya. Dibebankan ke dosen agama. Ya itu pernah terjadi perdebatan di forum senat di tempat saya beberapa puluh tahun yang lalu, begitu ada anggota senat yang menanyakan begitu. Terus saya tanya ini, kebetulan beliaunya profesor dalam bidang statistik, saya tanya, Bu Prof, kalau jenengan ngajarkan statistik, itu jenengan kira-kira berminat tidak untuk ngajari mahasiswanya itu supaya tepat waktu, ngumpulkan, loh iya mesti Pak Samsul, rajin, ya mesti Pak Samsul gitu ya. Saya ajari anak-anak itu Pak Samsul sebelum kuliah itu Pak Samsul, dia harus ke kamar mandi dulu. Ya supaya nanti kalau kuliah tidak sering minta izin ke belakang. Ya. Karena apa? Karena dia harus fokus ini, punya sikap disiplin Pak Samsul. Sebab kalau mereka ini tidak lulus, nanti yang malu saya ini sebagai dosennya. Saya gini, Masya Allah, kalau ada dosen kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kalau muridnya tidak lulus, itu yang malu dosennya. Kok duwe murid gak lulus gitu ya. Wah ini kayak bacaan Kopingho ini Bapak Ibu. Ya kalau dulu Bapak Ibu baca Kopingho, itu para suhu itu Bapak Ibu. Kalau muridnya itu kalau bertanding kalah terus, dia pasti melarikan diri Bapak Ibu. Ya malu sama murid-muridnya ini. Ya. Loh kalau kok ada dosen itu yang mahasiswanya 40, enggak lulus separuh itu kok bangga. Ngodelon ditenono nek mata kuliah aku akhirnya enggak lulus kan. Gitu. Itu zaman dulu Pak, masih TCL itu Teacher Center Learning. Kalau sekarang sudah malu Bapak Ibu. Jadi di kelas saya itu kalau paralel gini Bapak Ibu, kalau nilai average kelasnya itu rendah mesti dosennya malu mesti. Ya mesti malu. Nah, sudah paradigmanya sudah geser sekarang Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi soal, saya tidak membahas OB-nya, yang berikutnya adalah mengapa mesti case based dan project based learning. Ya pertanyaannya. Ya, apakah karena disuruh sama Pak Rektor? Lah ternyata setelah ditelisik-telisik Bapak Ibu dicari-cari, ternyata ini yang masalahnya ini Bapak Ibu KKNI ini.
Jadi di Undang-Undang 12 tahun 2012 itu dikatakan bahwasanya kurikulum itu harus mengacu pada KKNI. Ya, kerangka kualifikasi nasional itu tahun 2012 Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah kita baca di KKNI itu bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Untuk sarjana ini ya Pak, level 6. Ya, tidak beda nanti untuk S2 S3, tapi S2 S3 itu dalam konteks pendekatan riset. Nah, di situ dikatakan Bapak Ibu menguasai konsep dan teori itu dalam rangka untuk mampu memformulasikan penyelesaian masalah. Jadi teori-teori dan konsep yang dia pelajari di mata kuliah itu, ujung-ujungnya bagaimana teori dan konsep itu bisa digunakan untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Jadi dia bisa melihat masalah itu ada, lalu dia bisa melihat variabel masalahnya apa, parameternya apa, lalu merumuskan masalah dan membuat hipotesis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Ini Bapak Ibu. Bidangnya apa saja. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia pelajari itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, kemampuan 1 dan 2 ini adalah kemampuan yang sudah berpasangan mulai dari memformulasikan penyelesaian masalah sampai menyelesaikan masalah. Itu KKNI loh Bapak Ibu, yang ada sudah kita baca sejak tahun 2012. Lalu mampu beradaptasi, mampu mengambil keputusan, mampu memberikan petunjuk, mampu bertanggung jawab. Ini kemampuan-kemampuan kalau mahasiswanya belajar sebagian besar waktunya di kampus, kira-kira bisa tercapai tidak? Ya, pasti sulit kan Bapak Ibu. Karena mampu beradaptasi itu ya belajarnya di luar kampus kan. Pada saat dia magang, pada saat dia melakukan kegiatan kewirausahaan dan lain-lain. Ya, mengambil keputusan, itu belajar dalam kolaborasi, memberikan petunjuk, ya itu pada saat mengerjakan proyek-proyek dan seterusnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, Mas Menteri ini jeli melihat peraturan ini Bapak Ibu. Ya, maka diambillah kebijakan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau hak belajar maksimum 3 semester di luar kampus kan? Ya, atau setara dengan maksimum 60 SKS. Ya, tapi kita kan ribut ini Bapak Ibu. Waduh, mata kuliah kita 144 dilongi 60 ini. Enggak bisa lah 10 aja itu ditawar 10 Bapak Ibu. Ya, ini kan keluar kan ya, yang IKU yang nomor 210 itu kan semula kan belajar di luar kampus itu minimum 20 SKS. 1 semester kan, lalu protes dosen-dosen ini se-Indonesia, lalu diturunkan Bapak Ibu, minimal 10 SKS, maksimum 20 SKS. Ini aja masih mengeluh Bapak Ibu. Tapi begitu tahu bahwasannya ikut akreditasi internasional, misalnya ikut ASIIN, FIBA dan lain-lain yang berafiliasi ke Eropa, dia memberikan poin tinggi kalau internshipnya itu 3 bulan. 3 bulan itu setara dengan 10 SKS, hitungan waktunya. Baru bisa nerima, oh ya, terus gak apa-apa 3 bulan. Asalnya internshipnya magangnya itu ya kira-kira cuma 1 atau 2 bulan itu. Itu aja mereka hanya nonton-nonton orang kerja Bapak Ibu. Ya, jadi dia datang ke industri, lalu begitu diterima magangnya di industri atau kerja prakteknya atau PKL-nya di industri, itu begitu datang dikenalkan struktur organisasi. Minggu pertama, minggu kedua diajak jalan-jalan, ditunjuk ini. Minggu ketiga disuruh membuat laporan. Sudah di sini aja kamu buat laporan. Hanya nonton orang kerja Bapak Ibu. Yang 1 bulan itu. Lah Kak, maunya enggak begitu kan? Maunya kan mahasiswa yang ada di dunia industri, dunia usaha, dunia kerja itu mereka terlibat dalam pekerjaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di situ. Belajar menyelesaikan masalah, maunya kan gitu. Karena sekolah ini pada dasarnya, ya Bapak Ibu kalau menurut riwayatnya, sekolah formal ini dulu adalah supaya institusi pendidikan itu punya kontribusi menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, begitu Bapak Ibu. Jadi lembaga pendidikan itu ada dalam rangka supaya berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Lalu banyak orang belajar di lembaga pendidikan yang formal ini yang tujuannya menyelesaikan masalah. Tapi lama-lama kok geser Bapak Ibu. Ya, lebih geser ke pengajaran, ya. Pengajaran, mengajarkan sesuatu. Dan lebih geser lagi kok
enak di kampus itu. Lebih kerasan di kampus karena ada AC-nya dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu awalnya dari sini. Ya lalu standar kita Bapak Ibu, standar SNDikti kita kalau kita perhatikan itu ada 8 standar semuanya mengacu pada JPL. Ya, jadi standar proses, standar penilaian dan seterusnya itu mengacu pada JPL-nya. Ya, standar isi dan lain-lain. Sehingga kalau ini kita patuhi Bapak Ibu, kita bisa desain sesuai dengan SNDikti ini, kita sudah enggak usah ditanya, ya sudah otomatis kita outcome based education gitu. Karena outcome based education itu intinya adalah paradigma pendidikan yang fokus pada outcome-nya, pada JPL-nya ini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ini indikator kinerja utamanya kan Bapak Ibu. Ya, ini yang nomor 7 ini kan. Ya, case method dan tim project base. Jadi rupanya Mas Menteri ini tidak tanggung-tanggung ini. Ya, undang-undangnya ada, peraturan Presiden KKNI ada. Lalu untuk mendorong supaya KKNI itu bisa tercapai, beliaunya membuat kebijakan untuk meletakkan indikator kinerja utama ini ada 8 butir indikator, salah satunya adalah case based dan project based learning. Lalu dibiayai Bapak Ibu, dibiayai ini yang mau ngajukan proposal, tapi yang tidak ngajukan proposal ya dibiayai sendiri-sendirilah ya. Yang PTNBH besar-besar gini kan ya, biaya sendiri-sendiri. Pakai biaya apa enggak ini Bapak Ibu? Case based dan project based learning ini. Pakai biaya apa enggak ya? Ya. Kalau di tempat saya itu pada protes ini kaprodi enak aja 50% ngono. Biaya itu konde iku. Sampeyan ngerti enggak iku nek njupuk data nang nggone lapangan kono, iku sing bensine sapa iku? Nah, gitu ya. Yang perlu bensin kan ke sana. Ya ngambil data dan sebagainya begitu. Nah, sehingga dibuat RPS-nya Bapak Ibu yang case based project base itu dipresentasikan di depan Kaprodi. Ini Pak, kita membuat case base kayak gini. Nanti ada kunjungan ke sini mengambil data ini. Nah ini perlu pembiayaan segini. Kaprodinya mulai cek akeh biaya itu. Nah, lalu Kaprodinya negosiasi. Nah, case base-nya enggak bisa kan dikurangi kayak gini. Ada negosiasi dengan Kaprodinya ini berdasarkan RPS itu tadi Bapak Ibu. Ya negosiasi sampai nanti klop dengan rancangan operasionalnya Kaprodi untuk diusulkan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena mau enggak mau ya metode pembelajaran ini pasti perlu pembiayaan Bapak Ibu. Apalagi yang bidang teknik ya Bapak Ibu. Bidang teknik itu ada mata kuliah capstone design itu. Yang dijalankan dengan project based learning Bapak Ibu. Nah project based learning ini biayanya besar ini Bapak Ibu. Kalau di prodi saya itu mata kuliah project based learning ini dibiayai oleh alokasi dana penelitian program studi dan pengabdian masyarakat program studi. Jadi kan ada alokasi dana pusat penelitian, ada dana institut, ada dana fakultas, ada dana program studi. Nah, dana program studinya itu penelitian dan pengabdian masyarakatnya itu direlakan untuk menjalankan ini mata kuliah desain produk, mata kuliah capstone design ini Bapak Ibu. Ya, karena memang perlu pembiayaan ini dengan mahasiswa per angkatan sekitar 200. Ya di tempat saya enggak terlalu besar, satu angkatan itu 200 untuk S1. Ya 4 kelas gitu ya. 4 kelas. Lah ini kan perlu biaya besar ini Bapak Ibu. Ya diambilkan dari situ, ya dari itu. Lalu nanti pelaporannya adalah dosen dalam pelaporan penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena ngambil dana dari mahasiswa juga tidak bisa ini Bu. Ya karena sudah terhambat ini dengan UKT. Nah, karena 2 metode ini Bapak Ibu basisnya adalah kasus-kasus nyata di dunia industri, dunia usaha, dunia kerja Bapak Ibu. Maka sangat baik kalau Bapak Ibu juga menjalankan IKU yang nomor 6, kerjasama program studi dengan mitra gitu ya. Karena case-case-nya itu sebenarnya kan ada di mitra ini. Ya, kalau ada kerjasama itu akan lebih mudah untuk menjalankan case method dan project based learning, bahkan bisa membuat modul bersama Bapak Ibu dengan via industri ini. Ini sudah ada beberapa contoh di tempat saya, mungkin jika di Undip juga ada Bapak Ibu, yaitu membuat modul case based project based learning bersama-sama industri. Nah kebetulan dapat hibah Bu. Di antaranya hibah itu loh Bu, PKKM itu loh Bu. PKKM, hibah kompetisi Kampus Merdeka itu ya Bu ya.
Ya, itu sebagian digunakan untuk pengembangan modul atau hibah-hibah yang lain yang disediakan oleh kementerian. Nah, itu digunakan untuk mengembangkan hibah. Mengembangkan modul case-based project-based learning bersama mitra. Jadi case-nya ada di industri, Bapak Ibu, lalu case itu nanti kita adopsi dalam proses pembelajaran, ya, lalu kita buat panduannya dalam bentuk modul bersama, gitu ya Bapak Ibu. Lalu kalau kerjasama ini masih kurang, Bapak Ibu bisa cari IKU yang lain ini Bapak Ibu, yaitu IKU yang ini Bapak Ibu. Dosen yang nomor 3 ini bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Dosennya ini sebagai praktisi di dunia industri, lalu dari sana dosen akan mendapatkan banyak pengalaman dan banyak case begitu. Nah, mahasiswanya diajak ini ya untuk menyelesaikan case-case yang ada di situ. Ya, jadi IKU nomor 3 ini bisa dipakai ini Bapak Ibu. Lalu ada lagi enggak ini? IKU yang lain. IKU yang lain mungkin IKU yang nah, mungkin yang nomor 4 ini ya, IKU yang nomor 4 itu, yaitu mengundang praktisi mengajar di kampus. Ya, praktisi mengajar di kampus ini Bapak Ibu. Jadi misalnya alumni-alumni dari prodi Bapak Ibu itu dijadwalkan untuk datang ke kampus memberikan perkuliahan di beberapa mata kuliah yang menjalankan case-based dan project-based learning. Supaya nanti alumni yang mengajar di mata kuliah itu bisa mengemukakan ini case-case apa yang bisa diambil sebagai case-based ataupun project-based learning. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca IKU ini sebenarnya saling berkaitan ini Bapak Ibu. 7, 6, 3, 4 ini saling berkaitan. Ya, tidak berdiri sendiri-sendiri ini ya, bisa dikait-kaitkan. Nah itu Bapak Ibu, mengapa kita mesti harus menjalankan case-based dan project-based learning. Lalu berikutnya adalah apa dan bagaimana metode case-based learning dan project-based learning. Nah, dalam SNDikti tahun 2023 Permen 53 itu pasal 11 sampai dengan pasal 14 itu mengatakan bahwasanya pembelajaran itu adalah interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Nah, supaya pembelajaran itu terstruktur dengan baik, sistematis, maka Bapak Ibu diminta untuk membuat perencanaan pembelajaran yang dalam bentuk RPS gitu ya. Dan ini sudah sesuatu yang biasa buat kita ya, Bapak Ibu. Cuman yang sering terjadi itu apakah RPS yang ada itu dijalankan oleh dosen. Nah, kalau prodinya itu unggul, Bapak Ibu, biasanya semua RPS dijalankan dalam pembelajaran. Walaupun kadang-kadang ada 1-2 yang mata kuliah yang berjalan tidak sesuai RPS gitu ya. Dan selalu saja ada yang begitu Bapak Ibu ya. Tapi tetap harus di-encourage supaya tetap proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di dalam RPS itu Bapak Ibu. Nah itu lalu prinsip-prinsip pembelajaran ini sama dengan yang dulu, cuman sekarang itu ada yang lain Bapak Ibu. Pembelajaran itu harus menyenangkan ini ya Bapak Ibu. Ya, saya tidak paham ini bagaimana pelan pembelajaran itu menyenangkan ya. Ya, itu mahasiswa itu kalau kuliah dengan saya itu Bapak Ibu, sudah ya selesai sampai di sini aja ya. Ini Bapak kok sudah capek ini rasanya, wah seneng itu. Kelihatannya wajahnya berbinar-binar gitu ya. Terus saya tanya, jenengan itu aslinya itu mau kuliah apa enggak ini? Kalau diomongin mau selesai itu kok wajahnya berbinar-binar gitu ya. Jenengan pirsa tidak? Ngerti tidak? Kalau bayarnya itu mahal di sini. Ayo coba berapa bayarnya? Ya 7 juta Pak. Lah ya kan larang itu. Lah sampai nek kuliahnya cuman pendek-pendek kayak gini ini kan rugi jenengan. Tapi wajah jenengan kok berbinar. Ya kuliah nanti kita kuliahnya sebentar saja ya. Soalnya Bapak ini sebentar lagi mau rapat. Senang mahasiswa itu. Ya. Ya karena ya memang metode pembelajaran yang paling disenangi mahasiswa itu apabila dosennya tidak masuk Bu. Itu metode pembelajaran. Tapi kalau diingatkan UKT baru Bapak Ibu. Iya ya larang ya tiba kuliah itu ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sering mengingatkan UKT-nya ya Bapak Ibu ya. Jenengan itu harus tanya kalau kuliah itu. Jangan diem aja karena jenengan UKT-nya mahal ini. Ya. Itu
universitas itu Bapak Ibu dosennya kewalahan Bapak Ibu. Belum ngajar itu loh sudah pada tanya mahasiswanya. Iya. Iya, karena apa Bapak Ibu? Dia itu kalau keluar, selesai keluar itu mamanya itu nunggu di kafe situ. Ya ditanya, "Nyo, kamu sudah ngerti enggak tadi yang diajari Nyo?" gitu ya. Ya ada yang ngerti, ada yang belum mah gitu ya. Kejaran dosenmu itu. Ya, siapa yang ngajari ini? Mama bayarnya mahal. Di rumah enggak ada yang ngajarin kamu. Ayo kamu tanya gitu ya. Jadi ada singanya Bapak Ibu di luar sana. Yang siap menerkam ini Bapak Ibu. Jadi kuliah ditunggu orang tua itu tidak selalu jelek Bapak Ibu. Tidak selalu jelek gitu ya. Ya ternyata yang enggak ditungguin gitu pura-pura mandiri dan sebagainya ya enggak belajar kok Bapak Ibu, keleler-keleler gitu ya. Enggak ada singanya. Ya itu Bapak Ibu. Jadi kita mesti harus sering mengingatkan mahasiswa supaya belajar gitu ya Bapak Ibu. Nah itu karena di dalam standar itu Bapak Ibu pertama adalah standarnya adalah Bapak Ibu harus membuat perencanaan pembelajaran. Lalu dari perencanaan pembelajaran itu harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Lalu setelah dilaksanakan Bapak Ibu harus melakukan proses penilaian terhadap pembelajaran itu. Jadi 3 hal ini berangkai Bapak Ibu ya. Berangkai. Level kita pasti bukan level RPS-nya enggak ada. Ya, bukan itu levelnya. Mungkin level kita adalah bagaimana RPS itu bisa berjalan secara efisien, efektif begitu ya. Dan kita ya ketelisut. Jadi kan persoalan itu ada paling tidak ada 3 tingkat ya. Tingkat yang paling rendah itu adalah prodi itu masih belum lengkap RPS-nya. Itu kan tidak mungkin terjadi di Undip Bapak Ibu dan di ITS kan tidak mungkin karena sudah akreditasinya unggul ini Bapak Ibu. Ya. Lalu persoalan yang kedua, semua RPS itu lengkap tapi ada beberapa RPS yang tidak dijalankan oleh dosen. Nah, ini masih mungkin terjadi ini Bapak Ibu. Ya, masih mungkin terjadi. Sehingga mencari daya upaya supaya RPS itu dijalankan. Lalu RPS itu dimasukkan ke sistem Bapak Ibu. Dibuat RPS-nya online, bukan diupload ya Bapak Ibu ya. Bukan RPS PDF-nya diupload, bukan begitu. Tapi RPS itu belum betul-betul didesain secara online di situ sehingga setiap kali proses tatap mukanya itu dosen pasti harus mau tidak mau ya Bapak Ibu harus mengikuti yang ada di situ. Wah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu untuk ngatasi supaya RPS-nya tetap dijalankan ya. Tapi kadang-kadang ada asesor ini yang tanya mana RPS-nya gitu ya. Asesornya tanya, "Loh Pak, RPS kami sudah ada di sistem Pak." "Loh masa perguruan tinggi kok enggak siap ini RPS-nya?" "Loh Pak ada di sistem." Maksudnya dia minta print out-nya. "Loh Pak kita sudah paperless ini Pak." Tidak begitu, RPS itu harus terlihat ini sebagai eviden gitu Pak, minta di print Bapak Ibu. Wis turu tonai. Ya wis ikut di print itu. Lalu kasih fitur ke print Bapak Ibu RPS-nya. Karena masih ada asesor yang minta di print Bapak Ibu. Ya kadang-kadang ya di lapangan ketemu hal-hal yang seperti itu. Nah itu sudah oke ya Bapak Ibu. Jadi semua dosen terkunci harus menjalankan RPS. Ya karena RPS-nya sudah masuk di dalam sistem. Yang ketiga persoalannya adalah RPS itu yang didesain di sistem. Ternyata tidak mendukung untuk mencapai CPL-nya. Nah itu soal efisien efektivitas mendesain RPS-nya. Nah ini soal yang ketiga ini, yang paling elit ini Bapak Ibu. Ya paling elit, ya bagaimana supaya perencanaan itu bisa membantu mahasiswa secara efisien efektif mencapai CPL-nya. Nah itu Bapak Ibu soal pembelajaran, lalu di dalam permen itu Bapak Ibu ada istilah bentuk pembelajaran, ada istilah metode pembelajaran. Nah studi kasus dan project based learning ini termasuk metode pembelajaran, ya cara belajar mahasiswa. Sedangkan yang termasuk bentuk pembelajaran itu kuliah, responsi, tutorial, seminar dan seterusnya. Yang ini ada hitung-hitungannya SKS itu ya Bapak Ibu ya. Ya kuliah sekian SKS, gitu, responsi dan seterusnya. Nah ada 2 istilah ini, ya bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran. Yang kita bahas sekarang adalah metode pembelajaran. Berikutnya lagi adalah pengertian sekarang Bapak Ibu. Nah ini pengertian. Ya case based learning adalah metode pembelajaran pemberian sebuah kasus yang menggambarkan detail dari situasi dunia nyata. Jadi case-nya itu dari dunia nyata Bapak Ibu.
Ya, mahasiswa melakukan inquiry, ya, guidance inquiry. Jadi inquiry penggalian permasalahan, lalu menggali informasi, data dan seterusnya. Harapannya dia mempunyai beberapa kemampuan, diantaranya kemampuan komunikasi, kemampuan sensitif terhadap permasalahan, kemampuan untuk percaya diri, kemampuan untuk mengkorelasikan antara pengetahuan yang dia miliki dengan situasi dunia nyata begitu. Lalu kalau kita baca di literatur, case based dan project based, case based learning ini sudah lama ternyata Bapak Ibu, sudah tahun 1870-an di Harvard Law School itu. Jadi ini barang lama ini Bapak Ibu, yang di Banyoni, ya barangnya ini sudah lama. Di Indonesia di Banyoni lagi, jadi kelihatan seger gitu ya. Jadi tema baru gitu. Nah pada saat itu memang di Amerika sedang terjadi krisis kompetensi. Artinya kompetensi lulusan perguruan tinggi itu banyak tidak cocoknya dengan kebutuhan di pasar kerja. Ya, lalu Harvard Law School mengambil inisiatif mengirim mahasiswanya untuk belajar di institusi-institusi penegak hukum, ya di pengadilan, di kantor polisi dan lain sebagainya, didampingi dengan dosen gitu. Nah, cara belajar seperti itu disebut dengan case based learning yang pertama kali. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita sudah lahir belum ya 1870-an ini? Belum terfikirkan ini. Kita masih maka dari itu Bapak Ibu saya kemarin itu di kunjungan ke Belanda ke Maastricht University itu belajar tentang case based project based learning ini Bapak Ibu ke sana. Jadi di Maastricht University itu Bapak Ibu S1, S2, S3 itu semua jenjang itu semua mata kuliah itu dijalankan dengan problem based learning. Ya, problem based learning. Semua mata kuliah Bapak Ibu dijalankan dengan itu. Terus kita terheran-heran kok bisa ya gitu ya. Terus katanya mereka gini, loh iya bisa saja karena di sini sudah jadi budaya itu belajar berdasarkan problem itu sudah kebiasaan kami gitu ya. Karena belajar itu sesungguhnya adalah membantu menyelesaikan masalah karena orang-orang pinternya kan di kampus ini. Ya kan? Menyelesaikan masalah. Karena hidup ini masalah memang gitu ya. Ya ada masalah yang tadi tidak bermanfaat, ada masalah yang bermanfaat. Jadi dia berupaya supaya semua masalah itu diselesaikan menjadi bermanfaat gitu Bapak Ibu. Ya. Lah kalian kan barusan saja ngurusin gini nih. Ya lalu dalam hati saya iya karena Indonesia kan sudah kelamaan dijajah Belanda gitu ya. 3,5 abad ini kita dijajah. Dan selama penjajahan 3,5 abad itu tidak pernah diajari case based dan project based learning sama mereka. Ya itu persoalannya. Lah sekarang tiba-tiba harus pakai problem based case based dan problem based learning. Lalu tahun 1890 Bapak Ibu, 20 tahun berikutnya cara belajar ini diadopsi oleh John Hopkins Medical School. Ya, bidang kedokteran. Yaitu mengirimkan mahasiswanya Bapak Ibu ke rumah sakit ini. Jadi di rumah sakit itu dia belajar bersama dosen klinisnya di situ, dokter di situ, lalu dia mempelajari setiap pasien yang datang ini. Jadi case-nya adalah case yang open ended ya. Jadi case-case yang tidak direncanakan, jadi mengalir saja gitu. Ada orang yang datang sakit batuk, lalu ada orang lain lagi yang datang mengi dan lain sebagainya, ini macam-macam kasus gitu. Nah, oleh karena macam-macam kasus yang datang itu tidak terduga, tidak bisa direncanakan, maka dia sebut dengan problem based learning. Ya. Problem based learning, open inquiry. Jadi terbuka sekali case-nya. Kalau yang itu tadi guidance inquiry. Ya, jadi case-nya kalau case based learning itu sudah dirancang case-nya. Kamu selesaikan masalah ini, nah gitu ya Bapak Ibu. Kalau di kedokteran tidak gitu ya. Maka pada saat itu dia sebut dengan problem based learning, ya. Tapi intinya sama, yaitu menyelesaikan masalah intinya, Bu. Intinya menyelesaikan masalah. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu karena ini metode, berarti ada tata caranya. Ya, ada tata caranya. Misalnya ini sebagai contoh, tahapan-tahapannya mulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah. Nah, ini kan perlu diajari mahasiswa ini Bapak Ibu. Ya. Apakah mahasiswa itu ujug-ujug bisa merumuskan masalah Bapak Ibu? Ya. Ternyata kalau kita lihat tugas akhirnya mahasiswa S1 itu ya rumusan masalah itu kalau kita baca lucu-lucu kan itu Bapak Ibu. Ya, semua permasalahan selalu diawali bagaimana gitu. Kok bagaimana terus ya ini ya? Padahal pertanyaan itu kan tidak selalu bagaimana kan gitu ya. Ya.
Nah itu berarti kita perlu mengajari mahasiswa ini, memberikan contoh dan seterusnya. Yang setelah itu mengidentifikasi hal-hal yang baru buat mahasiswa, yaitu mulai soal istilah, ya terminologi, dan lain-lain di dalam rumusan masalah itu. Ya, kemudian menggali nilai-nilai, kalau masalah ini diselesaikan kira-kira apa manfaatnya, nilai apa yang bisa digali, gitu ya. Ya itu. Lalu berikutnya lagi adalah melakukan analisis dan mencari argumentasi penyelesaian masalah. Ya. Lalu yang berikutnya adalah memberikan solusi dan tindak lanjut. Ya, apa tindak lanjutnya dari penyelesaian masalah itu? Paling tidak ada 5 tahapan ini. Mau dikembangkan lebih detail silakan saja. Monggo Bapak Ibu. Ya, tahapan-tahapan itu. Lalu ada juga yang case base itu mengulang Bapak Ibu. Pak Samsul boleh enggak ya case base-nya itu tetap tapi terulang-ulang setiap semester. Toh mahasiswanya kan ganti-ganti nih Pak Samsul gitu ya. Jadi misalnya saya pernah diundang oleh Fakultas Pertanian itu, kebetulan mata kuliahnya itu pas di masa-masa panen ini Bapak Ibu, panen nanam jagung ini Bapak Ibu. Case-nya itu adalah masalah hama tanaman jagung. Nah dalam semester tertentu ya dia mempelajari case hama dari serangga terhadap tanaman jagung. Ya bagaimana ini cara ngatasinya? Ya case-nya itu Bapak Ibu. Jadi hama serangga terhadap tanaman jagung. Itu diselesaikan case-nya di semester itu. Ya. Lalu dari proses belajar itu mendapatkan pengetahuan kan, menyelesaikan mengatasi hama serangga dari tanaman jagung. Lalu di semester berikutnya ditambah lagi sama dosennya. Pak di semester berikutnya saya tambah. Ini terkait dengan cuaca Pak, di samping serangga dengan cuaca. Nah, yang serangga kan sudah tahu Pak, dapat dari pengalaman belajar yang semester lalu. Lalu kita ajarkan ke mahasiswa semester berikutnya. Lalu sekarang kita tambah variabelnya, yaitu variabel tentang cuaca, gitu ya. Tapi tetap untuk tanaman jagung, gitu ya. Jadi diulang-ulang begitu, Bapak Ibu, dengan terus menambah pengetahuan ya terhadap mahasiswa itu. Bisa enggak begitu? Ya bisa saja, Bapak Ibu, bisa saja. Ya seperti itu. Kalau di sekolah SMA itu, Bapak Ibu, sering ada mata pelajaran kimia itu membuat sabun deterjen, Bapak Ibu. Ya, membuat sabun deterjen. Jadi siswanya itu diajari bagaimana membuat sabun deterjen. Lalu ada formulasinya, ada tahapan-tahapannya, lalu ada unsur-unsur sekian gram ini, sekian gram ini. Lalu diajari oleh dosennya, dikasih waktu seminggu untuk membuat sabun deterjen. Ya. Nah, kegiatan belajar seperti itu oleh gurunya disebut dengan project based learning. Nah, karena menghasilkan produk ini. Ya. Menghasilkan produk, tetapi mahasiswanya kan tidak menggali masalah, semuanya disediakan oleh gurunya. Ya, gurunya sudah menyediakan ini, tidak ada masalah yang diselesaikan, tapi dia sebut sebagai project based learning. Ya, nah di perguruan tinggi tidak itu Bapak Ibu, lebih dari itu, dia harus menggali masalahnya sendiri. Mengapa harus membuat sabun deterjen? Nah, itu harus dicari permasalahannya apa, sehingga ujungnya dia nanti membuat sabun deterjen gitu Bapak Ibu. Ya itu. Lalu kalau saya kutip dari Capman 232 itu mengatakan case based learning itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Mahasiswa berperan sebagai protagonis yang berusaha untuk memecahkan sebuah masalah, sebuah kasus ya. Jadi pelaku utamanya mahasiswa ini Bapak Ibu. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus yang membangun rekomendasi solusi dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusinya. Sudah cocok dengan yang tadi. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa di kelas berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Nah ini yang berat ini. Apa bisa ya Bapak Ibu? Ya diskusi gini yang rame itu mahasiswanya bukan dosennya. Oh ya alhamdulillah kalau bisa. Biasanya yang berat itu mengaktifkan mahasiswa itu. Oh dosennya. Ya, bisa debatnya itu seru kalau dosennya enggak ada Bapak Ibu. Iya, biasanya gitu. Kalau ditunggangi dosennya itu enggak bisa Bapak Ibu. Iya, enggak bisa itu. Ya, jadi biasanya kalau di tempat saya, sudah ini tema debat, silakan kamu debat itu dari hasil penjelasan case-mu tadi. Case-nya itu sudah diselesaikan, diformulasikan, cuman dia harus membuat kesimpulan-kesimpulan, saya suruh debat, saya tinggal Bapak Ibu. Nanti saya monitor dari CCTV ini aja. Kebetulan setiap ruangan itu ada CCTV-nya Bu. Jadi saya bisa di ruangnya
Pak Kaprodi di TU di tata usaha itu sambil nonton TV gini. Waduh, mahasiswanya debat ini. Karena kalau saya di situ biasanya debatnya enggak seru. Mesti nolehnya ke dosennya, ya Pak, gitu ya Pak ya. Jadi noleh terus ke dosennya gini. Kalau dosennya enggak ada kan mereka debatnya seru Bapak Ibu. Ya. Ya itu ada begitunya Bapak Ibu. Lalu di dalam case based learning itu supaya nanti bisa diakui oleh feedernya PD Dikti itu penilaiannya adalah 50%. Ngaten nggih? Jadi Bapak Ibu kalau disimpulkan itu kayak gini kan. Mana ini tadi? Ini nggih. Nah, case based learning begitu awalnya permasalahan nyata, lalu proses belajar dengan case based learning, hasilnya adalah alternatif solusi, lalu kompetensi baik hasil maupun soft skill. Nah dari sini Bapak Ibu penilaiannya itu adalah 50% itu adalah aktivitas partisipatif mahasiswa dan hasil proyeknya. Ya hasil dari case-nya itu 50%. Ya lalu sisanya 50% yang lainnya Bapak Ibu bisa menilai dengan tugas kuis UTS UAS. Ya jadi kalau masih ada. Jadi kalau di tempat saya itu yang banyak dilaksanakan itu Bapak Ibu satu mata kuliah dibagi per UTS Bapak Ibu. Jadi minggu pertama sampai dengan minggu ke-8 UTS itu dosen memberikan materi. Ya. Lalu setelah UTS dosen yang lain karena di tempat saya itu setiap mata kuliah harus tim teaching ini Bapak Ibu minimal 2 dosen. Nah itu baru menjalankan case based ataupun project based learning setelah UTS-nya. Jadi minggu ke-9 sampai minggu ke-16 itu mereka mengerjakan case based dan project based learning. Nah biasanya di awal semester janjian ini saya dengan pasangan saya. Pak Samsul yang case apa yang teori Pak? Ya saya yang teori aja gitu ya. Kalau saya lagi semangat Bapak Ibu. Tapi kalau lagi tidak semangat ya saya yang case saja. Karena case itu banyak nunggoninya daripada ngajarnya gitu ya. Nunggoni mahasiswa untuk menjadi konsultan gitu ya Bapak Ibu buat mahasiswa pada saat menyelesaikan case-case itu. Nah yang paling banyak seperti ini Bapak Ibu. Yang paling banyak itu mata kuliah dibagi 2 itu tadi yaitu teori dan case based dan project based learning. Ya. Walaupun sebenarnya banyak komposisi yang lain Bapak Ibu. Yang tadi yang saya ceritakan tadi satu mata kuliah teori ini 50%, case based project based learning-nya 50%. Tapi ada juga yang satu utuh mata kuliah itu menjalankan case based project based learning. Yaitu contohnya adalah mata kuliah capstone design itu Bapak Ibu. Yang kalau di bidang engineering itu 100% itu menjalankan project based learning. Ya. Contohnya lagi ya kerja praktek tugas akhir itu kan mata kuliah yang dijalankan dengan case based dan project based learning. Tapi ada juga yang satu case ini Bapak Ibu, kebetulan lab ini dapat project ini Bapak Ibu. Dapat project, lalu case-nya besar ini. Case-nya besar. Lalu ditanya ini mata kuliah mana yang bisa berkontribusi terhadap proyek ini gitu ya. Nah ini ada beberapa mata kuliah kemudian daftar. Ini di mata kuliah saya bisa ini bisa. Jadi satu case di project lab itu bisa dijalankan oleh beberapa mata kuliah. Ya dimasukkan sebagai case gitu. Ya bisa seperti itu Bapak Ibu. Tapi bisa jadi mata kuliah itu tetap masih ngasih teori-teori dulu Bapak Ibu. Setengah semester masih ngasih teori, lalu case-nya mengambil case dari project lab itu tadi, kalau itu ada di lab. Nah ini banyak dijalankan juga ini Bapak Ibu, kalau pas labnya punya project ini, ya, projectnya kan di lab ya Bu ya, projectnya dosen, ya di lab, atau projectnya lab sendiri, ya tidak dibawa pulang toh Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah mata kuliah project based learning ini, yaitu seperti capstone design tadi. Jadi ada mata kuliah capstone design yang didukung oleh beberapa mata kuliah yang ada di bawahnya. Jadi ada mata kuliah capstone, lalu sebelum sampai di mata kuliah capstone, di bawah itu ada mata kuliah yang mendukung mata kuliah capstone. Ya Bapak Ibu ya, mendukung mata kuliah capstone. Nah itu bisa juga menjalankan case based project based learning ini, ya sebagai pendukung. Nah itu. Lalu ada juga mata kuliah capstone yang didukung oleh mata kuliah yang tidak ada case based project based learning. Ya, jadi mata kuliahnya full teori ini Bapak Ibu. Ada juga seperti itu. Ya, tetapi dari macam-macam
alternatif ini memang yang paling banyak yang nomor 1 ini Bapak Ibu, mata kuliah dibagi separuh semester 50% teori, 50% case based project based learning, ya seperti itu. Nah itu Bapak Ibu komposisinya nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah project based learning ini Bapak Ibu, project based learning, ya. Project based learning ini Bapak Ibu sama berbasis pada permasalahan, tetapi permasalahan itu yang paling bagus kalau berada di dalam sebuah project. Nah ini. Biasa tidak Bapak Ibu kalau dapat project itu ngajak mahasiswa? Ya biasanya begitu kan. Bapak Ibu dosen punya project ngajak mahasiswa ini. Lalu di project entah project dengan industri, dengan dunia usaha, atau project penelitian ini ngajak mahasiswa. Lalu kalau zaman sekarang ya dimasukkan ke mata kuliah ini. Nanti kis-kis ini kamu selesaikan di project ini, lalu masuk di mata kuliah sebagai kegiatan project base ya, gitu. Nanti buat laporannya di situ juga. Nah kalau dulu kan tidak ada gitu-gitu. Kalau dulu sebelum adanya kebijakan ini ya sudah bantu dosen aja untuk di dalam project itu. Tidak sampai masuk ke mata kuliah. Nah sekarang bisa dimasukkan ke mata kuliah ini Bapak Ibu. Ya bisa dimasukkan. Nah yang paling bagus itu Bapak Ibu. Sehingga mahasiswa nanti tidak hanya belajar tentang menyelesaikan masalah, tapi belajar yang lain-lain Bapak Ibu. Ya belajar mengelola proyek, belajar mengelola penelitian di dalam proyek itu. Jadi ikut mempersiapkan materi-materi membuat PPT untuk progres proyek. Ikut membuat laporan keuangan Bapak Ibu. Ya itu kalau ada proyek yang harus membuat SPJ itu yang buat mahasiswa biasanya itu. Membuatkan SPJ-nya ini. Mahasiswanya disuruh pelajari ini peraturannya ya, tolong buatkan ini. Nah dia akhirnya seperti belajar di dalam sebuah proyek yang sesungguhnya. Itu pengertian project based learning yang pertama. Ada pengertian yang lain Bapak Ibu. Belajarnya tidak di dalam proyek, ya tidak di dalam proyek, tetapi menghasilkan produk gitu ya. Itu sudah dianggap sebagai project based learning. Ya, ada produknya ini, software, hardware silakan. Ya, tapi yang baik memang di dalam sebuah proyek, misalnya sebagai contoh ini Bapak Ibu di tempat saya itu pernah ada proyek kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang begitu Bapak Ibu di sana itu di Saujajar itu ada beberapa desa itu yang penduduknya itu punya pasangan sapi begitu ya, yang kotorannya ini dimasukkan ke bioreaktor ini. Ya, lalu dari bioreaktor ini keluar gas metannya buat masak ya Bapak Ibu. Nah, buat penerangan listrik dan lain sebagainya. Sehingga desa itu menjadi mandiri Bapak Ibu terhadap kebutuhan listrik ini. Sudah kebutuhan listriknya dia tidak banyak lagi. Kebutuhan energinya juga bisa mandiri. Nah, dengan itu mereka lalu mengadakan kelompok koperasi Bapak Ibu untuk menjalankan kebersamaannya ini. Lalu mahasiswa diajak ke proyek itu tadi, dia melihat case-nya ini ada yang mengambil case, Pak saya mau meneliti tentang makanan ternak terkait dengan kotoran Pak. Kayaknya ini kotoran ini nanti kualitasnya seperti apa supaya gas metannya banyak, itu tergantung makanannya. Saya mau meneliti ini, berarti dapat satu case gitu ya. Ada yang dari teknik sipil, Pak saya mau belajar tentang mendesain bioreaktornya ini, bagaimana supaya kedap dia dan bagus hasilnya. Case yang kedua. Lalu ada yang mengambil dari teknik mesin Pak, ya atau dari teknik yang lain, ngambil membuat peralatan masak ini. Bagaimana membuat peralatan masak ini yang menggunakan gas metannya. Case yang ketiga. Gitu. Lalu bagaimana kalau gasnya ini dikonversi sehingga menjadi listrik, yang case keempat. Lalu ada lagi yang mempelajari tentang koperasinya. Nah ini banyak case ini Bapak Ibu di dalam proyek ini. Ya banyak case yang bisa diambil oleh mahasiswa. Mana yang jadi minat mahasiswa. Bahkan pada suatu saat itu ada mahasiswa yang kebetulan lagi sit in di tempat saya itu dari Odenburg Bapak Ibu. Itu sama profesornya malah disuruh mempelajari tentang regulasi. Apakah proses ini di Desa Mandiri Energi itu didukung oleh regulasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu ya. Dia mempelajari regulasinya Bapak Ibu. Ya waktu itu kita tidak terduga, ternyata ada case-case yang terkait dengan regulasi gitu ya. Dengan regulasi ternyata setelah diperiksa-periksa memang sangat minim regulasi yang mendukung pelaksanaan ini. Nah kalau mahasiswa belajar di sini ya sesuai dengan mata kuliah yang dia ikuti, maka ini adalah case base yang paling bagus ini Bapak Ibu. Ya, case base yang paling bagus. Ya. Tetapi mencari kayak gini kan sulit Bapak Ibu. Tidak setiap saat kita punya proyek kan, ya.
Sehingga cenderung project based learning itu basisnya bukan di project, tapi basisnya adalah kasus yang menghasilkan produk gitu ya. Diberi kasus yang menghasilkan produk atau menggali kasus yang menghasilkan produk gitu ya Pak ya. Nah seperti itu, boleh tidak ya? Boleh-boleh saja Bapak Ibu, tidak menjadi soal gitu ya. Tidak menjadi soal. Nah ada tahapannya juga seperti juga dengan case base tadi Bapak Ibu, tahapannya sama seperti tadi, yaitu mulai dari perumusan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, lalu membuat desain dan rancangan pelaksanaan proyek ini ya. Jadi di sini nanti mahasiswa akan belajar bagaimana untuk membuat perencanaan di dalam sebuah proyek, lalu membuat schedule kegiatannya, lalu melakukan monitoring progres proyeknya, lalu yang terakhir melakukan asesmen terhadap luaran yang dihasilkan ya. Kemudian melakukan evaluasi bersama atas pengalaman belajar mahasiswa. Nah, ini tahapan-tahapan yang sifatnya umum Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa detailkan tahapan-tahapan ini seperti apa di mata kuliah Bapak Ibu masing-masing ya. Lalu sama seperti tadi Bapak Ibu, ini luarannya adalah yang membuat beda dari case base itu di project based learning selalu ada produk Bapak Ibu. Ya, jadi selalu ada produknya ini. Produknya bisa prototype, ya produknya bisa software, hardware dan lain-lain itu ya. Kemudian penilaiannya juga sama, ini Bapak Ibu 50% supaya nanti bisa diakui di feeder. Ya 50% dalam bentuk aktivitas belajar dan hasil proyeknya, lalu 50% dalam bentuk yang lain ya UTS, UAS, kuis, tugas itu ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita baca dari Capman-nya itu bunyinya seperti ini Bapak Ibu, bunyinya kelas-kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari satu mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh dosen. Lalu kelompok diberikan masalah nyata, ya diberikan masalah tapi dia harus merumuskan masalah sendiri yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan-pertanyaan kompleks ya yang ada di dunia nyata. Lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasinya. Nah ini yang berbeda dari case base tadi. Ya setiap kelompok mempersiapkan presentasi karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas ataupun audiens yang terkait dengan proyek itu tadi. Ya jadi bisa mendatangkan stakeholder ini Bapak Ibu. Dosen pembina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif. Ya kelompok diberikan proyek dari dunia nyata ini Bapak Ibu, di sini dikatakan dunia usaha industri ya, maksudnya adalah dari dunia nyata. Nah itu, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, case based dan project based learning itu kesimpulannya berawal dari kasus-kasus dari dunia nyata. Ya kesimpulannya itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi adalah letak ini Bapak Ibu. Jadi saya kira Bapak Ibu tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk mengimplementasi case based dan project based learning ini. Sebaiknya di tahun pertama ini Bapak Ibu kuatkan saja basic science-nya. Ya semester 1, semester 2, ini yang 20 SKS, 20 SKS, sekarang kan ini ya Bapak Ibu permennya, bisa maksimum 20 SKS ini, 40 SKS itu mahasiswa dikuati basic science-nya. Lalu nanti di semester 3, 4, 5 ini mulai Bapak Ibu bisa menggunakan case base ya, mulai. Ya, di lapisan kedua yaitu di intermediate science. Kalau bidang teknik biasanya namanya basic engineering. Ya, ini dosen masih memberikan teori dan konsep tapi teori dan konsep itu didukung dengan contoh-contoh dari dunia nyata, ya. Lalu di semester berikutnya 6, 7, 8 ini sudah saatnya dosen tidak banyak teori ini Bapak Ibu. Sudah belajar tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan di dunia pekerjaan ya. Oleh karena itu di semester 6, 7, 8 ini sebenarnya ya mata kuliah yang bisa dipelajari mahasiswa di luar kampus ya. Ya di luar kampus ini. Kalau kemudian ada keluhan, Pak, ini semester 6 masih harus ada teorinya, bla bla bla. Berarti memang kurikulumnya harus direkonstruksi kembali ini. Ya,
Kadang-kadang mahasiswa magang itu masih kecantol dengan teori ini. Ya teori-teori karena dosennya masih semangat ini. Semester 6, 7 itu masih memberikan teori-teori begitu. Mestinya sudah habis di sini mestinya. Semester 1 sampai semester 5. Ya, dan sisanya ini betul-betul mahasiswa belajar sesuai dengan tadi ya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologinya dengan belajar di luar kampus mestinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi case based dan project based learningnya ya saya sarankan ya paling tidak mulai dari semester 4 ini ya Bapak Ibu ya. Ya ini mulai diberikan case-case yang kecil-kecil begitu. Nanti semesternya makin tinggi, case-nya makin besar. Ya. Lalu nanti di semester 6 terus ke atas Bapak Ibu menjalankan project based learning. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan sementara ini. Barangkali ada pertanyaan diskusi yang nanti bisa saya jawab dengan contoh-contoh yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya ini Bapak Ibu sudah kecapean ini ya. Ya, sudah jenuh ini. Maka dari itu gantian ngomong ini Bapak Ibu. Sekarang gantian Bapak yang ngomong ini Bapak Ibu ini. Ya karena ternyata Bapak Ibu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga survei, itu mendengarkan orang ngomong itu lebih capek daripada orang yang ngomong Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah monggo silakan Bapak Ibu gantian yang menyampaikan sesuatu ini. Saya tadi sudah cukup lama menyampaikan sesuatu. Monggo Bapak Ibu. Ini merangkap sebagai moderator nggih Bapak Ibu nggih. Enggak apa-apa nggih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu apa? Nggih, monggo. Kalau ada yang boleh. Nggih, monggo. Ya janjiannya nanti pertanyaannya jangan sulit-sulit nggih Bu nggih. Karena sudah malam ini Bu. Mboten Bu, ini hanya guyon Bu. Monggo Bu. Nggih. 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 Loh ada RPS baru, ada RPS lama gitu nggih. Moga-moga semangatnya juga baru nggih Bu. Nggih, monggo Bu. Nggih. 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 Jadi kalau CPL itu kasus yang sudah kita tentukan gitu ya. Ya. Kemudian kalau problem based learning tadi yang ada dan ada di masyarakat. Nggih, mengalir ini, nggih, mengalir, nggih. Nggih, seperti di kedokteran tadi, nggih. Pertanyaan ya, yang dihadapi petani itu saat ini apa gitu ya, mengalir ini sesuai dengan musimnya ini Bu. Nah, nggih. Ya, kalau sesuai dengan definisi yang umum, project based learning itu biasanya dicirikan ada produk hasil belajar yang bisa kita nilai, gitu ya. Ya ada produknya. Ya, bisa prototype, bisa prototipenya itu bisa dalam bentuk software, hardware gitu ya Bu ya. Nggih, monggo silakan. Kemudian Evaluasinya. Ya pasti ada Bu, nanti yang dinilai apa, nanti kita sesuaikan dengan yang dinilai Bu. Ya. 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 Ya Bu. Nggih. Saya kasih contoh nggih Bu, yang terakhir ini nggih. Saya kasih contoh. Jadi ini saya punya contoh Bapak Ibu berdasarkan pengalaman, tapi saya potong saja contohnya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin detailnya, Bapak Ibu bisa menanyakan atau Bapak Ibu bisa melihat di ini Bu. Nah ini contohnya Bu. Jadi saya punya satu mata kuliah yang menjalankan case based dan project based learning. Salah satu CPMK-nya berbunyi begini, mampu merancang aplikasi sistem logika fasi secara kolaboratif dengan beberapa studi kasus bidang teknik fisika atau bidang multidisiplin. Jadi bisa bidang teknik fisika, bisa bidang yang lain. Nah ini kebetulan bagian dari bidang artificial intelligence. Jadi mahasiswa itu merancang sistem artificial intelligence bisa dalam bidang teknik fisika, tapi bisa dalam bidang kedokteran untuk diagnosa. Bisa juga ada mahasiswa itu mendeteksi kematangan buah durian dengan melihat retakannya kulitnya itu Bu. Ya itu dengan deep learning Bu. Nah bisa kan di bidang yang lain. Nah karena bunyinya seperti itu Bapak Ibu, lalu mahasiswa belajarnya dengan case based atau dengan project based learning.
Dia bisa memilih ini Bapak Ibu. Lalu apa yang dinilai? Nah, yang dinilai tentu saja yang pertama adalah kinerja hasil belajarnya. Itu yang dinilai. Lalu produk hasil belajarnya. Ya, kinerja hasil belajarnya itu apa Bapak Ibu? Ya, mulai dari pencapaian CPMK-nya ini tercapai atau tidak CPMK-nya. Ya. Lalu aktivitas belajarnya ya, dan lain-lain ya. Lalu dari dua aspek yang dinilai ini dijabarkan Bapak Ibu, kinerja hasil belajar apa yang mau dinilai? Ya, misalnya yang mau dinilai adalah kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasinya, lalu kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan berpikir kritisnya. Karena itu tadi kan Bu, mampu merancang itu kan kalau sesuai taksonomi Bloom itu berada di atas kan Bapak Ibu. Berada di level 6 kan? Ya, creativity ini. Lalu penguasaan pengetahuannya. Jadi komponennya monggo silakan ditentukan apa yang mau dinilai oleh Bapak Ibu. Ya, bisa saja berbeda dengan ini kan, tergantung dosennya ini. Lalu yang berikutnya lagi adalah produknya yang dinilai. Produk hasil belajarnya ini. Kalau untuk mahasiswa yang project based learning gitu ya Bapak Ibu. Lalu produknya apa yang mau dinilai? Misalnya kesesuaian produk dengan standar misalnya. Cocok enggak ini produknya dengan standar? Lalu kesesuaian fungsi-fungsi yang ada di dalam produk itu. Apakah semua fungsi yang ada di dalam produk itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kesesuaian skalanya. Kalau dia membuat prototipe sesuai enggak dengan skalanya. Kebergunaannya. Nah, monggo silakan apa saja yang mau dinilai. Lalu dibuat sekarang instrumen penilaiannya. Yaitu bisa menggunakan rubrik ataupun portofolio Bapak Ibu. Ya, nah ini contohnya. Ya, contohnya yang ini. Mampu merancang aplikasi tadi CPMK 5, lalu diberikan tugas menggali permasalahan dan merancang aplikasi dalam case-based learning, lalu dinilai ini Bapak Ibu. Ini penilaiannya, kan itu. Ya, kemampuan penilaian melalui presentasi ini, komponen-komponennya ini. Ya, jadi mulai kemampuan komunikasi yang efektif, lalu kegiatan kolaborasinya, lalu penguasaan dari pengetahuannya, lalu complex thinking standarnya seperti apa. Nah, lalu dibuat skala itu Bapak Ibu. Skala penilaian. Nah ini namanya rubrik skala persepsi. Ya, ada skalanya tapi skalanya sesuai dengan persepsi dosen yang menilai. Nanti ada rubrik yang namanya rubrik analitis. Jadi setiap grading itu 0 sampai 40 itu diberikan apabila mahasiswanya sampai mana levelnya, dikasih penjelasan. Ada penjelasannya setiap gradingnya itu. Lah itu namanya rubrik analitis. Biasanya dosen tidak pakai yang ini karena sulit membuatnya. Biasanya menggunakan skala ini Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi adalah yang kedua yaitu produknya tadi Bapak Ibu dibuat lagi rubriknya. Ya kan membuat gini sekali saja, enggak usah terus-terusan membuat kan. Membuat sekali nanti dipakai berulang-ulang kan Bapak Ibu instrumennya. Tapi ditetapkan dulu indikator yang dinilai, performa indikatornya apa yang mau dinilai gitu Bapak Ibu. Ya sesuai dengan CPMK-nya. Apakah menjawab Ibu? 50% ya Pak? 50%, nggih. 50% supaya bisa diakui oleh feeder PD Dikti. Ya, ini kan dalam rangka supaya IQ-nya tadi kena ya Bapak Ibu ya. 50% itu supaya IQ-nya kena. Sebenarnya kalau tidak ada IQ kan enggak ada urusannya dengan persen-persen itu tadi kok Bapak Ibu. Ya, karena ada IQ itu tadi, ada target IQ tadi sehingga kita ya terpaku pada target 50% penilaian. Ya, seperti itu. Nggih, monggo Bapak. Kriteria dari awal sampai rubrik ini apakah harus dijelaskan ke mahasiswa? Oh iya. Berarti sampai rubrik ini. Iya Pak. Karena di standar penilaian itu diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas. Transparansi itu harus disampaikan kepada mahasiswa apa saja yang dinilai. Akuntabilitas itu menunjukkan pada mahasiswa hasil penilaiannya. Kamu dapat nilai seperti ini, aspek ini yang dinilai. Sehingga nanti mahasiswa tahu mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai gitu. Ya. Bisa dibuka perbaikan ya kalau. Iya, bisa dibuka perbaikan. Jadi A semua nanti nilainya. Iya, jadi OB itu Bapak Ibu itu yang sering dipermasalahkan dosen. Dosen itu kan sering mempermasalahkan,
Pak Samsul, mosok arek 40 sak kelas iku kudu lulus kabeh gitu. Loh, mengapa? Mikirnya begitu. Ya. Jadi aneh Bapak kalau sak kelas ini lulus semua. Ya, itu cara berpikir yang lama Bapak Ibu. Ya, cara berpikir lama itu seperti itu. Mesti nih sing untuk A itu arek 42 saja. Itu kelas yang bagus begitu ya. Jadi tidak bagus kalau anak 40 itu semuanya dapat A gitu ya. Tidak bagus. Lalu terus saya tanya Bapak, untuk C Pak. Saya mau tanya itu, mahasiswa yang dapat C itu seandainya lulus, terus kerja di tempat siapa Pak? Mau nerima enggak Bapak? Ya gak, Sul. Ya, nah anak sing B yang milih-pilih, lah ngapain Bapak ngeluluskan mahasiswa nilainya C? Lah Bapak enggak mau nerima ini kerja. Kira-kira Bapak kalau mahasiswanya Bapak itu saya ajar di tempat saya, itu ya, kuliah di jurusan saya, lalu yang ngajar saya, kira-kira tak kayak nilai C, Bapak komplain apa enggak? Oh tak antemi awakmu. Lo protes apa ya? Lah mengapa kalau pada saat kita menilai justru sebaliknya gitu ya? Ya sebaliknya. Nah oleh karena itu di UB itu Bapak Ibu selalu yang ditanya oleh asesor itu adalah asesor itu, kalau ada mahasiswa yang field, apa upaya yang dilakukan? Effortnya apa ini? Yang ditanya effortnya ini. Mulai dari kebijakan sampai pelaksanaannya. Ada enggak kebijakan tentang remedial? Lalu bagaimana pelaksanaannya gitu. Itu yang ditanya Bapak Ibu, effortnya itu. Ya. Saya kira cuman gaya-gayaan aja di sini, ternyata enggak Bapak Ibu, beneran ini. Ya beneran, jadi kalau itu tadi di Belanda itu tadi yang akhir tahun kemarin saya sempat studi banding di situ, Bapak Ibu setiap mahasiswa yang fail di kemampuan tertentu dipanggil sama profesornya, ini kamu gagal belajar lagi gitu ya. Suruh belajar lagi dia. Ya kasih tugas lagi, ngerjakan lagi. Yang belajar balik-balik kan dia kan, mahasiswanya kan. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu kemampuan mahasiswa ini dengan remedial itu akan terdorong Bapak Ibu sampai pada batas kemampuan minimalnya. Ya, jadi CPL yang kita desain itu adalah standar kemampuan minimal itu Bapak Ibu. Ya, ya, jadi standar kemampuan minimal. Jadi kalau minimalnya enggak kecapai Bapak Ibu, ya bagaimana? Ya, bagaimana kan susah ini Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu OB itu sering kali disebut di buku-buku literatur itu sebagai paradigma pendidikan yang didriver oleh asesmen. Jadi asesmen itu sebagai tool untuk mendorong mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi minimalnya. Jadi kalau belum mencapai ya dikasih asesmen lagi, didorong dengan asesmen supaya belajar tadi. Jadi mahasiswa itu belajar kalau ada asesmen kan Bapak Ibu, seperti tadi kan. Apa ada mahasiswa enggak ada tugas terus belajar? Kan tidak ada. Ya kira-kira begitulah Bapak Ibu. Lah sementara kita terbayang kalau setiap kali ngasih tugas itu ngoreksinya Bapak Ibu. Ya ngoreksinya. Kuis ada tugas minggu ke-5. Dikoreksi Bapak Ibu? Ya kadang-kadang enggak kober ya Pak ya. Enggak kober. Nanti minggu ke-6 ada tugas langsung dikoreksi? Kayaknya enggak. Ya. UTS dikoreksi? Kurung kober UTS ya. Nanti setelah UAS baru Bapak Ibu. Bingung ya, jadi amplop sokat itu dibawa hilir mudik Bapak Ibu. Dari kantor dibawa pulang. Pak Samsul mau kemana? Ngoreksi. Ya, gitu. Bayangkannya nanti di rumah bisa ngoreksi Ibu. Ternyata di rumah sudah teler Bapak Ibu. Wah, dibawa lagi ke kantor gitu ya. Jadi selama 2 minggu itu Bapak Ibu dikasih waktu, itu hanya hilir mudik membawa koreksian Bapak Ibu. Ya, sama kaprodinya lalu dikasih Bapak Ibu, pekan koreksi Bapak Ibu. Di ruang sidang itu dikasih spanduk pekan koreksi. Lalu dikasih buah-buahan Bapak Ibu, makanan. Harapannya nanti dosen itu koreksi bersama di situ. Ya datang, semuanya datang, tapi hanya makan buah-buahnya saja. Koreksinya tetap dibawa pulang. Iya, kayaknya sama ya Bapak Ibu ya. Pengalaman. Lalu suatu saat ditanya, Pak Samsul ini sudah batas terakhir Pak Samsul ini. Kayaknya punyanya Pak Samsul aja yang belum terkumpul ini Pak Samsul. Loh iya toh, KB wis mlebu Pak Samsul gitu ya. Mata kuliah aku ini enggak mahasiswa yang semester dulu. Ada Pak Samsul ini, mata kuliahnya Bapak ada. Berapa mahasiswanya? 40, loh kok sama dengan sekarang? Sekarang yang 40, wis enggak nilai kuae wis. Berkasnya hilang soal wis. Loh Pak Samsul itu namanya beda Pak Samsul, gak apa-apa, pokoknya jumlahnya podo.
Pernah ngalami kayak gini enggak ini apa? Ya. Ya kacau ini Bapak Ibu. Gini kok mau OB itu gimana gitu. Baik Bapak Ibu, itu cerita lain supaya Bapak Ibu enggak ngantuk saja ya Bapak Ibu ya. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Oh nggih, monggo Bu, ya. Wah ini ada 2 pilar ini ya, yang terhalang pandangannya. Monggo Bu, silakan. Ya baik Bu, pertanyaan yang pertama adalah kelas yang besar ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kelas 40 saya kira ya pada umumnya kalau sekolah negeri itu ya sekitar 40 satu kelas nggih. Ya, artinya negeri itu tidak kekurangan mahasiswa. Ya, apalagi PTNBH ya Bapak Ibu ya, tidak kekurangan mahasiswa. Kecuali jurusan fisika itu ya Bapak Ibu yang mulai melorot gini ya, mahasiswanya ya mulai berkurang. Tapi pada umumnya adalah kelasnya antara 40-50. Di tempat saya juga antara 40-50 satu kelas itu ya. Tapi sebagian besar memang 40. Ya 4 kelas, 5 kelas gitu ya, Bu, paralel satu mata kuliah begitu ya. Nah bagaimana lah, kalau menurut saya malah lebih enak pakai case-based learning ini. Karena mahasiswa 40 itu bisa dibagi dalam kelompok kan. Ya kan, misalnya satu kelompok taruhlah Ibu nanti satu kelompok 5 orang. Berarti kalau mahasiswanya 40, ya cukup 8 kan. Ya, 8 presentasi, 8 kelompok dalam belajar itu lebih ringan Bapak Ibu. Ya. Karena masalahnya itu adalah proses pengampuan mata kuliah itu yang dianggap paling enak itu ngajar memang. Soalnya ngajar itu kan enggak mikir Bapak Ibu. Ya tinggal ngomong bla 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 gitu aja terus keluar kelas gitu ya. Tapi ada enak yang lain Bapak Ibu. Enak yang lain mahasiswa yang belajar, kita sebagai konsultan itu enak yang kedua Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu nyoba nanti kan ketagihan yang kedua ini. Yang menjalankan case based dan project based learning ini. Karena kita lebih berperan sebagai konsultan ini. Kalau toh kita memasukkan teori-teori yang diperlukan saja pada saat dia menyelesaikan case itu. Ya, sekarang saya lihat ada kecenderungan dosen lebih memilih yang case ataupun project based learning karena effortnya tidak terlalu berat Bapak Ibu. Ya, beda dengan ngajar itu kan ngoyo banget ya Bapak Ibu ya. Yang menyampaikan ini itu belum lagi jengkelnya ini Bapak Ibu. Ngajar susah-susah gini, ya terus mahasiswanya sibuk pakai scrolling HP gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dengan case base itu kan tidak ada mahasiswa yang mengerjakan lain kecuali belajar kan. Ya di dalam kasusnya itu masing-masing kita tinggal ngontrol keliling begitu. Kalau Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang ngerokok sambil ngerokok di belakang gitu. Ya ngecek mahasiswanya gitu ya. Lalu konsultasi ada pertanyaan, diskusi lebih enak Bapak Ibu lebih nyantai. Tapi dicoba dulu begitu Bapak Ibu. Kalau enggak dicoba itu selalu rumitnya itu di bayangan kita, di pikiran kita itu rumitnya. Wah angel itu case based learning itu ya. Karena belum dicoba Bapak Ibu. Dicoba sekali-kali begitu Bapak Ibu. Nanti kan ketemu enaknya di mana gitu ya. Itu yang pertama. Ya jadi tadi sesuai dengan Kepmen 2110 kan kelas dibagi dalam kelompok-kelompok. Ya itu ya Bu ya. Jadi nanti dia silakan menggali permasalahan dan seterusnya. Lalu dari mana dimulai seperti saran saya tadi, kalau semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, ini adalah awal-awal barangkali Bapak Ibu jangan menggunakan case base. Ya. Gunakan metode pembelajaran yang lain saja, karena ini adalah di tahun pertama itu adalah basic science, ilmu-ilmu dasar dari keprodian itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi masih harus banyak menyampaikan materi ini, Bapak Ibu dosen ini. Jadi nanti dimainkan case base itu setelah mahasiswa cukup Bapak Ibu, yaitu kira-kira sudah semester 3, 4 lah Bapak Ibu, mulai dijalankan case base. Ya seperti itu. Lalu bagaimana kalau ini hasil belajarnya tidak bisa dalam bentuk prototipe, ini dalam bidang hukum. Loh tadi, ya di Harvard Law School itu tadi kan hasilnya dalam bentuk rekomendasi kan Bapak Ibu. Jadi solusi-solusi dari permasalahan, lalu apa pikiran mahasiswa untuk memberikan rekomendasinya lah, rekomendasinya itu dipresentasikan sama dia di depan teman-temannya dan di depan dosennya. Ya, nah seperti itu pada umumnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia belajar untuk memberikan solusi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Ya tindak lanjutnya apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau di bidang hukum case base ini tidak kekurangan masalah ini Bapak Ibu. Ya sekarang ini ada masalah MK ini, itu banyak case itu yang bisa dari banyak sisi ini Mbak.
Ya, dari banyak sisi bisa diangkat sebagai case based learning, Bapak Ibu. Ya. Ya, tapi kan kalau di permen itu tidak harus semuanya, tidak harus. Bapak milih saja case based atau project based learning. Ya, oleh karena itu kan gini Bu, diminta oleh permen itu kelompok itu menjalankan metode kolaboratif, bukan kooperatif. Kalau kolaboratif itu 5 orang dalam kelompok itu masing-masing orang harus punya peran ini. Ya, dalam kelompok ini perannya apa, perannya apa, perannya apa. Nanti berdasarkan peran itu kita nilai ya dengan menggunakan rubrik tadi. Ya, kalau bentuk kelompoknya kooperatif itu semua orang kerjaannya sama. Nah ini kesulitan ini, ada yang gandol nanti. Ya ada mahasiswa yang gandol temennya kan gitu. Tapi kalau kolaboratif semua orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri walaupun dalam satu kelompok. Nah itu diatur nanti tanggung jawabnya apa, kamu tanggung jawab ini, nanti ini yang dinilai. Sehingga tidak bisa gandol nanti Bu. Ya menentukan perannya, tapi silakan dia memilih peran mana yang mau dimainkan sama dia. Ya apakah dia bagian mengumpulkan data, apakah dia bagian untuk mengolah data, atau bagian mempresentasikan, ya atau bagian membuat laporan, mengkoordinasi membuat laporan dan seterusnya. Peran apa yang Ibu tentukan di situ dan silakan mahasiswa memilih perannya yang mana gitu, lalu dinilai di situ. Ya. Jadi kalau Fakultas Hukum ini saya kira untuk menjalankan case base tidak akan kesulitan. Ya setiap saat itu banyak case kok Bapak Ibu. Ya banyak case setiap saat. Yang sulit itu yang seperti prodi saya ini, fisika ini Bu. Ya itu kalau tidak ada gerhana itu tidak ada case-nya Bapak Ibu. Ya nunggu gerhana dulu. Oke, sudah terjawab semua nggih Bu? Ya, ya alhamdulillah lulus ini. Baik, ya. Bapak Ibu ada lagi? Ada lagi? Ada door prize juga. Oh iya ini door prize-nya ini. Lah yang ngacung ini. Yang mana Mas? Nanti narasumbernya jangan lupa loh ya diciprati door prize-nya loh ya. Monggo Bapak Ibu. Ya Bu, jadi teknik kesehatan masyarakat ini. Kesehatan masyarakat tapi ada tekniknya. Jadi case based learning, problem based learning, sama project based learning, ini sama-sama metode pembelajaran yang diawali dengan masalah. Ya sama-sama ada masalah ini. Ya, cuman bedanya kalau case based learning itu masalahnya sudah tertentu ini. Ini ada masalah stunting ini. Ya coba kamu angkat masalah stunting ini dari sisi yang mana. Itu case based learning. Tapi kalau masalah itu datangnya mengalir seperti kedokteran tadi, ya bidang kedokteran tadi, mahasiswa kedokteran kan di rumah sakit ini. Yang datang orang sakit itu kan macam-macam ini. Kan enggak bisa dikondisikan yang datang, yang baris ini hanya untuk mengi saja, yang baris ini hanya untuk ini, kan enggak bisa ini Bu. Yang datang kan macam-macam penyakitnya. Nah itu disebut dengan problem based learning. Atau sering disebut dengan open inquiry. Jadi terbuka kasusnya ini yang datang. Tapi yang itu tadi kasusnya sudah tertentu ini, yaitu masalah stunting ini. Ya, masalah stunting. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan project based learning? Ya, project based learning itu kasusnya ya Bapak Ibu, itu sebenarnya sudah tertentu. Berbeda dengan problem. Ya, di dalam project itu kan sudah tertentu case-nya. Ya, jadi dari sisi kasus itu yang berbeda memang problem based learning. Di antara project dan case base dari sisi kasus. Dari sisi hasil belajar Bapak Ibu, hasil belajar yang berupa produk, ya prototipe itu hanya project. Ya. 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 Jadi kalau misalnya nih di masyarakat itu muncul stunting, ya. Kita lihatnya sebagai case. Ya. Ya case. Nanti ada stunting, ada hipertensi, ada diare, ada macam-macam yang dihadapi di masyarakat itu berarti problem. Ya. Tapi bisa jadi begini, ini ada kasus stunting, lalu kasus stunting ini diangkat ya oleh mahasiswa. Lalu dari proses dia belajar itu menghadapi case itu tadi, permasalahan itu tadi, menghasilkan sebuah produk tata cara untuk penanganan stunting. Nah itu bisa jadi project itu Bu. Ya karena dia membuat sebuah model kan. Bagaimana model menangani stunting gitu ya. Ya dia membuat sebuah model gitu ya. Itu bisa menjadi project. Nah kok kebetulan belajarnya itu dosennya sedang ada project untuk menangani stunting. Nah, klop sudah. Iya, 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 iya. Iya, iya Bu. Berarti KKN itu berarti apa? Project
Iya bisa saja nanti project based learning kalau ada produknya ya Bu ya. Ada produknya. Ya. Ada evaluasi gitu. Ya, kalau evaluasi tetap harus ada, tiga-tiganya harus ada evaluasinya juga. Kalau evaluasi ada batas harus sekian hari, sekian minggu, sekian bulan? Enggak, tidak ada. Ya, Ibu sendiri nanti yang menskedulkan yang dievaluasi di titik mana dalam kegiatan belajar itu. Nggih, ngaten nggih Bu? Nggih, sami-sami Bu. Alhamdulillah, pertanyaannya sulit. Ya tadi, tapi dijawab sendiri oleh beliaunya. Saya hanya mengiyakan saja, iya Bu, betul, iya Bu, betul. Gitu. Makanya menurut Pareto, pertanyaan yang bagus itu Bapak Ibu, 60% itu jawabannya ada yang nanya itu. Ya, jadi kita sebagai yang ditanya tinggal nggih leres niku Bu, nggih leres. Itu pendapatnya Pareto ini Mas. Ya, monggo silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Iya Pak, ya itu kalau S2 itu saya terus jadi teringat beberapa video singkat di Instagram Bapak Ibu. Ya itu ada orang yang membuat testimoni ini Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwasanya sekolah S2 itu masuknya lebih gampang daripada sekolah S1. Kalau enggak percaya cobaan. Daftar S1 itu sulitnya setengah mati ya. Cari prodi yang favorit masuk misalnya teknik elektro di Undip itu sulitnya setengah mati. Saingannya tinggi, tapi coba ngelamar S2-nya ini. Ya, kan gampang gitu ya diterima. Gampang diterima. Itu di YouTube mengatakan begitu Bapak Ibu. Oh kok di YouTube, di Instagram ya. Lalu saya juga mendengar pernah Instagram singkatnya Pak Rinal Kasali mengatakan memang yang masuk S2 ini rata-rata adalah orang-orang yang memang sudah bekerja gitu ya. Sehingga sulit ini untuk ditarik kembali ke dunia akademis ini ya. Ya, kegiatan belajar berpikir secara akademis sulit. Nah, oleh karena itu kita sering merasakan bahwasanya S2 ini lebih sulit daripada di S1. Ya, lebih sulit. Bahkan kadang-kadang tema-tema risetnya mereka itu kelihatannya kok enggak ada bedanya dengan S1 ya. Kadang-kadang lebih rendah dari S1 ini. Nah, kalau saya menghadapi case yang seperti Bapak lakukan itu tadi, biasanya Bapak Ibu, karena S2 itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, belajarnya harus berdasarkan case ya Bapak Ibu ya. Kalau S1 masih bisa milih ini ada case atau tidak case, kalau S2 ya tidak. Dia harus belajar soal case. Ya, bahkan membaca jurnal pun dia harus tahu dari jurnal itu case apa, masalah apa yang diangkat gitu ya. Kalau belum ketemu masalah yang dia baca di dalam jurnal itu, suruh terus membaca ya Bapak Ibu. Sampai ketemu masalahnya dan mengapa itu dipermasalahkan kan begitu Bapak Ibu. Ya, kalau mahasiswa S1 membaca jurnal sekedar mengerti, membuat ringkasan. Kalau mahasiswa S2 tidak. Dia harus bisa menggali sebenarnya yang dipermasalahkan apa dan bagaimana dia menyelesaikannya. Nah, itu Bapak Ibu. Tuntutannya begitu tapi kenyataannya memang berat ini Bapak Ibu ya. Memang berat. Nah, saya biasanya Bapak Ibu karena mahasiswa saya S2 itu kebanyakan sekitar 60-70% itu orang sudah bekerja Bapak Ibu. Maka case-case-nya saya suruh dia mencari case-case di tempat kerjanya dia. Karena saya yakin dia bekerja itu setiap hari pasti dikasih kerjaan yang sifatnya case. Ya sama bosnya kan, ini ada masalah, selesaikan ini kan mesti begitu. Ya. Kecuali kalau kerjaannya sebagai pemandu wisata ya Bapak Ibu ya, seneng-seneng tok ini. Ada case-nya enggak ini ya? Kalau pariwisata, ada ya Pak ya kisnya? Apa ya kira-kira kisnya kalau? Oh ya, ke budaya ya, budaya dan bahasa ya. Nah, bagaimana dia menjembatani antara tamu-tamu yang ada itu. Ya, jadi yang paling semangat itu mahasiswa S2 itu kalau diminta dia mengangkat case-case yang ada di bidang pekerjaannya dia, di kantornya dia itu. Karena sekaligus dia mengerjakan pekerjaannya dia. Menyelesaikan pekerjaannya. Ya, menyelesaikan pekerjaannya, lalu pekerjaannya itu dipakai untuk tugas case based ataupun project based learning. Lalu manfaatnya adalah biasanya pekerjaan itu dia hanya membuat report. Nah, sekarang karena dia sekolah S2 dimuati konten-konten yang sifatnya ilmiah. Ya, Bapak Ibu. Jadi pekerjaan itu sebenarnya rutin, tapi begitu dibawa di dalam case, kita memerintahkan pekerjaanmu itu case-nya masalahnya apa gitu ya. Apa masalahnya sehingga pekerjaan itu kamu lakukan? Nah itu berarti kan ada unsur ilmiahnya ini Bapak Ibu. Kadang-kadang dia tidak mikir kan, mengerjakan ini diawali dengan masalah ini, tidak mikir. Karena rutin-rutin saja gitu ya. Ya, nah ini yang dia merasa surprise, jadi dia
merasa bahwasanya pekerjaannya makin berkualitas dengan sekolah gitu Bapak Ibu. Dengan sekolah. Tetapi kalau case-nya itu case-nya dari dosen, itu biasanya berat Pak. Ya itu tadi alasannya terusan. Ini dosennya kepinteran ini. Karena dosennya berkepentingan ini mahasiswa S2-nya ini membantu menyelesaikan proyeknya dia gitu. Yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dia gitu ya Bapak Ibu. Pada umumnya begitu ya. Nah kalau itu yang terjadi Bapak Ibu pilih mahasiswa S2 yang fresh graduate saja. Ya dari sekian mahasiswa kan ada yang fresh graduate kan ya. Yang S1 lulus langsung kuliah S2. Nah itu yang Bapak Ibu jalankan case base untuk menjalankan proyek-proyek Bapak. Misalnya proyek penelitian, ya proyek kerjasama, itu cari mahasiswa yang fresh graduate saja Bapak. Ya seperti itu kira-kira. Jadi kita mesti harus tahu medannya ini, kita pilah-pilah gitu ya. Ya kira-kira begitu Pak jawaban sharingnya. Monggo silakan. Nggih Bapak. Oh nggih. Ada yang gini-gini saya tidak lihat seperti Ibu tadi. Oh ada yang belakang ya. Sebentar setelah ini ya Pak ya. Nggih, monggo Bapak. Iya, banyak juga yang seperti ini Bapak Ibu. Produknya itu dari case itu ada yang dalam bentuk proposal, ada yang dalam bentuk publikasi. Ya, jadi produknya itu dipublikasikan di koran, dipublikasikan di radio gitu ya. Untuk ilmu-ilmu budaya itu Bapak Ibu. Atau dosennya membuat pameran ini di akhir semester lalu membuat eksibisi dari hasil produk-produk belajar mahasiswa dalam bentuk poster gitu ya. Lalu mengundang mahasiswa di angkatannya atau mahasiswa di prodi itu. Ya banyak Pak yang bisa dilakukan begitu ya Pak ya, sebagai sebuah produk dari hasil belajar. Ya. Nah, bagaimana di RPS-nya? Memang di RPS-nya harus terlihat ini Bapak Ibu tahapan-tahapan belajarnya itu. Harus terlihat. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, tapi ngapunten nggih. Nanti dilihat tahapannya saja, jangan dilihat kontennya Bapak Ibu, karena kontennya mesti bidang teknik ini. Karena saya orang teknik Bapak Ibu. Ngapunten nih. Jadi dilihat tahapannya saja. Jadi setelah ini Bapak Ibu setelah UTS itu mahasiswa belajar, nah itu sebentar Bapak Ibu saya carikan ini. Nah ini Bapak Ibu ya, ini contoh. CPMK-nya tadi mampu merancang tadi bla bla bla. Lalu Bapak Ibu setiap minggu mahasiswa itu belajar apa saja, dikasih tugas mahasiswanya. Ya, dia diberikan tugas membuat apa, dibuatkan panduan tugasnya. Atau modulnya dibuatkan panduannya. Nah panduannya dibuat itu dasarnya apa? Ya dasarnya dari permen itu Bapak Ibu. Setiap tugas itu harus ada panduannya. Ya betul atau tidak Bapak Ibu? Ya misalnya contoh Bapak Ibu, kuliah selesai nih. Lalu Bapak Ibu memberikan tugas mahasiswa. Nah ini tolong tugasnya sekarang ini adalah meringkas hasil kuliah ini. Ya kalian ringkas ya hasil kuliah Bapak selama 100 menit ini. Sudah. Saudara kerjakan ini. Lalu kita keluar, lalu mahasiswanya Pak mohon maaf Pak Samsul, nanti tugasnya itu diketik atau ditulis tangan. Nah kan tanya mahasiswanya kan, ya diketik. Mohon maaf Pak Samsul, nanti meringkasnya itu 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Ya 1 saja, namanya meringkas gitu ya. Jangan banyak-banyak. Pak nanti fontnya pakai apa? Lalu dikumpulkannya soft atau di print, kapan ngumpulkannya? Lalu ada pertanyaan ini. Nah pertanyaan-pertanyaan itu sebelum ditanyakan, ya kita membuat panduannya. Ya kita tulis beberapa kalimat begitu, yang intinya mahasiswa mengerjakan tugas itu ada guidance-nya. Ya instruksinya jelas, walaupun tugasnya sederhana ini, hanya meringkas kuliah ini. Apalagi kalau tugasnya nanti dikerjakan dalam bentuk project base, pasti perlu modul ini Bapak Ibu. Ya perlu modul. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sebelum jadi modul kita buat RPS-nya dulu. Tapi sebelum membuat RPS, kita membuat reng-rengannya. Apa reng-rengannya itu Bapak Ibu? Draftnya. Draftnya misalnya dimulai dari minggu ke-10. Minggu ke-10 itu ngapain? Mahasiswa ikut kuliah dan mendengarkan penjelasan project base dan case base learning-nya. Mana tadi? Pointer saya. Nah ini. Ya ini minggu ke-10. Berapa lama? Kalau mata kuliahnya ini 3 SKS ya berarti 150 menit ketemu dengan dosennya. Ya. Lalu di minggu yang sama, ini Bapak Ibu setelah ketemu kuliah, itu kan ada 2 jam itu ya, 60 terstruktur, 60 mandiri. Ya kalau 3 SKS berarti 2 jam dikalikan 3 Bapak Ibu, berarti dia punya waktu 6 jam. Di minggu yang sama untuk membicarakan tugas yang dijelaskan oleh dosennya tadi.
Lalu di minggu berikutnya ketemu lagi dengan dosennya konsultasi. Ya, Bapak Ibu, kita sebut dengan responsi. Pak, ini case-nya saya angkat yang ini Pak, case-nya. Bagaimana Pak? Gitu ya. Ya oke, ini sudah cocok ini. Nah, kalau yang punyamu ini kayaknya case-nya, ya kamu perlu update lagi lah. Nah, diberikan konsultasi. Ketemu 150 menit di minggu ke-11. Lalu setelah ketemu dengan dosennya, dia memperbaiki tadi, idenya tadi diperbaiki, ada waktu 6 jam Bapak Ibu, di minggu yang itu, yang sama itu. Dan seterusnya seperti itu randonnya, dibuat randonnya, minggu ke-10 sampai minggu ke-16. Ini apa tahapan-tahapannya. Nah tahapan-tahapan ini dari reng-rengan ini tadi, dari draft ini, lalu dituliskan di RPS. Di formatnya RPS, minggu kesekian melakukan apa, gitu ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti di RPS itu akan terbaca tahapan-tahapan case based maupun project based learning-nya. Tidak hanya dituliskan sub CPMK lalu metode pembelajarannya CBL, tidak hanya begitu. Ya Bapak Ibu, tapi harus kelihatan di RPS-nya itu tahapan-tahapan case based ataupun project based learning-nya. Karena RPS itu adalah guidance-nya panduan mahasiswa untuk belajar. Lalu dari situ nanti Bapak Ibu membuat panduan untuk menjalankannya lebih detail panduannya. Lalu kalau perlu membuat modulnya, ya Bapak Ibu ya, membuat modulnya. Seperti itu kira-kira tahapannya. Nah ini contohnya kalau di tempat saya ini RPS yang saya buat berdasarkan tadi draft itu tadi, kegiatan itu tadi, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu panduan tugasnya ini Bapak Ibu, ini panduan tugasnya yang nanti panduan tugas ini dikembangkan menjadi modul Bapak Ibu. Ya di sini ada apa namanya, ada metode penugasannya menggunakan case based project based learning, ada judul tugasnya, ada CPMK-nya apa, lalu ada deskripsinya, ada langkah pengerjaan tugas apa saja langkah-langkahnya. Kemudian objeknya yaitu membuat rancangan. Luarannya apa? Luarannya bisa prototipe, bisa yang lain-lain. Nah di sini kebetulan luarannya prototipe. Ya Bapak Ibu, dan luaran yang lainnya apa gitu ya Bapak Ibu, bisa laporan, bisa slide presentasi. Lalu indikator performa yang dinilai, apa saja yang dinilai ini Bapak Ibu. Ya mulai penyusunan makalah, ya rancangannya, slide-nya, presentasinya gitu ya, yang dinilai apa saja. Monggo silakan. Lalu jadwalnya dibuat Bapak Ibu, jadwal-jadwal ini dibuat selama setengah semester tadi dibuat dengan kesepakatan dengan mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Dengan kesepakatan dengan mahasiswa. Lalu dituliskan lain-lainnya apa, ada hal-hal yang lain tidak. Kemudian referensi yang digunakan ya. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mendesain sebuah case based learning di dalam sebuah rencana pembelajaran ya. Sampai nanti jadi modulnya. Nah, apakah itu menjawab Bapak? Ya. Ya alhamdulillah ini. Bapak yang tanya mantuk-mantuk di sebelahnya cukup jelas. Berarti ini ada intervensi ini. Inferensi ya. Ada. Alhamdulillah. Monggo silakan Bapak yang di belakang. Ini ide yang cerdas ini Bapak Ibu, yang brilian ini. Jadi kebetulan saya kemarin waktu ke Belanda itu, saya lihat kurikulum di beberapa perguruan tinggi di Belanda. Kebetulan saya mengunjungi 3 perguruan tinggi, Maastricht, kemudian Delft, lalu yang satu lagi adalah Groningen, Bapak Ibu, ya University. Nah itu dia kurikulumnya itu dalam bentuk blok begitu ya Pak ya. Blok, jadi tahun pertama bloknya, semester pertama bloknya apa, semester 2 bloknya apa, dan setiap blok itu diakhiri dengan project. Blok ada proyeknya begitu. Nah proyeknya ini Bapak Ibu berlanjut ini, meningkat kemampuannya. Sehingga berakhir pada tugas akhir ini proyeknya. Proyek besarnya itu berakhir pada tugas akhir. Ya tentu saja kalau kita bisa merancang kurikulum yang seperti ini sangat bagus ini. Jadi proyek-proyek yang ada di mata kuliah itu nanti berujung pada proyek di atas. Nah itu di bidang teknik itu Bapak ya. Itu lembaga akreditasinya. Itu mewajibkan dia membuat mata kuliah capstone design. Nah, capstone design itu adalah mata kuliah ujung dari proyek-proyek yang ada di bawahnya. Ya. Jadi proyek-proyek mata kuliah yang di bawahnya itu ujungnya adalah di mata kuliah capstone design, kemampuan mendesain itu ya. Nah, itu sudah ada itu sebenarnya di teknik, tapi pada umumnya ya belum ada yang bisa menjalankan dengan sempurna ini Bapak Ibu. Ya. Artinya di mata kuliah di bawah itu bisa jadi
proyek-proyeknya itu tidak nyambung dengan yang di atas, tidak nyambung ini. Nah ini kalau bisa didesain sebuah kurikulum yang berujung ke sana itu bagus. Tapi Bapak Ibu usahakan kalau toh itu yang didesain di kurikulum, tapi itu adalah pilihan mahasiswa, ya. Jadi adaptif dan fleksibilitas itu tetap kita jaga. Jadi sejak awal mahasiswa itu bisa mendesain nanti proyek akhirnya kemana gitu ya. Termasuk dalam bidang kegiatan belajar yang sifatnya magang, internship misalnya. Itu yang diarahkan dia sesuai dengan proyek akhirnya nanti. Ya diarahkan saja, perkara dia nanti memilihnya bidangnya apa silakan saja. Tetapi yang dipilih itu nanti berujung pada proyek akhir gitu, tugas akhir. Nah tugas akhirnya bisa macam-macam kan, bisa dalam bentuk skripsi, membuat prototipe atau membuat proyek-proyek, silakan saja. Ya, karena ada pilihannya. Kalau dulu tidak ada pilihannya. Kalau dulu Permen nomor 3 tahun 2020 itu kalau S1 ya harus membuat skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Nah, sekarang dibuka kerannya ini. Ya, karena ternyata ada prodi-prodi misalnya dalam prodi seni Bapak Ibu. Kalau harus membuat tesis kesulitan dia. Seni pertunjukan ya. Ya, itu sulit Bapak Ibu. Ya, lebih banyak dia membuat proyek-proyek kan. Proyek eksibisi, proyek apa begitu ya Bapak Ibu ya. Ya memang yang orang sains seperti saya ini fisika enggak bisa mikir ini. Kok ada ya tugas akhir dalam bentuk proyek ya. Mestinya penelitian gitu ya. Karena saya orang sains ini mikirnya enggak nyampe ke sana gitu ya. Enggak nyampe ke sana. Orang arsitektur itu Bapak Ibu. Ada yang dari arsitektur? Ya, itu setengah mati kalau disuruh membuat karya tulis ilmiah itu Bapak Ibu. Tapi membuat desain, wah luar biasa yang bisa dipamerkan dan lain sebagainya. Nah ini dibuka kerannya, silakan memilih yang mana. Kalau masih tetap ya tesis pilihannya ya silakan saja. Nah caranya bagaimana pilihan-pilihan itu supaya tepat. Caranya saya tadi menyarankan waktu di Pascasarjana, letakkan CPL tugas akhir. Ya, nah CPL tugas akhirnya ini dipilih dari CPL Prodi. Misalnya ada 10 CPL, lalu tugas akhirnya dipilih 5 CPL, ini CPL untuk tugas akhir. Nah tugas CPL ini apakah nanti bisa dilalui dengan cara penelitian skripsi, ataukah proyek, ataukah prototipe. Ya, kalau bisa ya mengapa tidak diberikan pilihan gitu ya. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mencapai CPL-nya gitu ya Bapak Ibu. CPL tugas akhir. Gitu. Nah kira-kira begitu Bapak. Alhamdulillah. Kelihatannya kalau manduk-manduknya sudah terjawab ini Bapak Ibu. Walaupun nanti sampai di rumah itu saja ini gak ngono jawabannya ku mau. Monggo Bapak silakan. Yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu. Ya. Dan ini kalau di kedokteran ada studi kasus itu hanya satu biasanya Pak. Bisa operasi miom pada manula. Manula pada miomnya kan aneh. Iya, iya. Miom pada misalnya remaja, anak. Artinya itu satu kasus sudah dijadikan satu bahasan, kemudian bahkan satu publikasi. Okay. Mungkin kalau di teknik mungkin kenapa jembatan Suramadu umurnya pada hilang? Ya itu kasus juga itu kasus. Pak. Kasus. Betul, yang ya? dikasusi Pak. Iya kasus yang dikasusi. Iya. Artinya satu unity. Iya, iya. Nah, kayak saya elok kemarin ya pada mudik ya, kenapa tabrakan ya kan? Iya. Satu kasus. Nah, ya. ketika kita bicara tentang kecelakaan pada saat mudik, ini ada di kasus Pak. Sebuah problem mesti ya. Masalah ini. Ini lebih dalam ini ya dari sisi kebahasaan ini ya. Karena kalau kita bicara kasus ini satu. Ya, case-nya. Kecelakaan apa pada saat mudik itu variasinya banyak. Iya, artinya kasus itu unik gitu ya Pak ya. Kalau kasus unik dan itu biasanya adalah satu. Kalau kedokteran misalnya tadi disampaikan oleh guru kasus stunting pada anak orang kaya. Lulusan doktor itu. Iya. Kasus itu. Nah itu kan kasus tuh. Iya kasus. Padahal dalam dunia nyata kan dalam logika ilmiahnya kan stunting itu adalah orang miskin. Iya Pak ya. Nah variabilitasnya kalau banyak berarti sebuah problem. Iya. Nah dalam definisi yang sederhana itu sebetulnya akan lebih mudah kalau seandainya gitu ya, bahwa ketika itu
sebuah kejadian yang terjadi pada satu unity yang unik, itu adalah sebuah case. Ya. Tapi kalau itu terjadi pada sebuah kelompok masyarakat yang variabilitasnya faktornya banyak dan membutuhkan persandingan yang teori dan yang lainnya yang membutuhkan analisis yang lebih luas, jadi sebuah problem. Itu mungkin pemana yang salah mungkin ya Pak. Tapi kalau misalnya nanti betul, apakah itu bisa jadi satu faktor? Iya Pak. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan tingkatan. Kalau kita lihat dari taksonomi Bloom itu kan analisis, kemudian evaluatif evaluasi, kemudian grade kan. Grade ya paling atas ya. Nah kalau grade C6 itu kan project base. Sepakat nih Pak? Rata-rata bisa dijalankan dengan project base. Kemudian analisis. Nah ini persoalan yang harus kita clearkan juga karena nanti di dalam pembuatan RPS dan juga nanti penutupan kedalaman dari